Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 961 Subrek Penatua. Pergi-pergi. Mayat Ming mengaum, terus mengontrol dua mayat pemurnian untuk bergegas ke Luming. Menyentuh. Dua raungan, dua mayat pemurnian meledak dalam sekejap, tinju Luming tiba-tiba dipercepat, meledak dari tekanan yang mengerikan, dan mengunci Si Ming dengan kuat. Murid Si Ming melebar tajam dan tenggorokannya menggeram, tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Aku ingin memblokirnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan gas mayat. Dia mengeluarkan semua kekuatannya dan bertepuk tangan pada Luming. Telapak tangan ini sangat menakutkan, tetapi di depan Luming, semuanya adalah pasta kertas, dan tiba-tiba patah. Kekuatan tinju yang mengerikan mengalir melalui tubuhnya secara langsung. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk berteriak dan mengaku kalah. Menyentuh. Tubuhnya terbelah. Naga 9 Zanjiu ditelan oleh naga Qi Luming. Naga Qi dan kekayaan Luming melonjak hampir 10 zang menjadi 96 zang. Jaraknya hanya beberapa meter. Telapak tangan mengeluarkan kekuatan menelan yang mengerikan, menelan semua esensi darah Luo Dao dan mayat Ming. Kemudian tubuh itu bergoyang dan terbang ke depan. Dia melirik ribuan mil ke sekeliling, mencari sosok salju putih. Di tribun, apakah itu istana Dewa Kaisar atau sekte mayat surgawi, wajah mereka suram. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaan mereka. Yan Jiao, yang menempati urutan ke-30 dalam daftar 1000 kebanggaan, dibunuh dengan mudah oleh Luming. Kekuatan tempur Luming begitu kuat. Sayangnya, mereka hanya bisa menonton medan perang terisolasi, dan mereka tidak bisa merasakan kultivasi spesifik Luming. Apakah Wang Yan dan Wang Chen mati di tangannya? Pemimpin keluarga raja meraung dan membenci Luming seperti orang gila. Namun, Kaisar Yu tidak memiliki ekspresi dan sangat tenang. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Du Songjue, Yan Fantu, Jiu Yang Supreme, Del tersenyum di wajah mereka. Selama Luming menemukan Cixue, dan kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi, jangan bertemu beberapa orang Luotian, aman. Fu Duzong adalah seorang penganut Tao Yuan. Ya, tapi Luming sangat beruntung sekarang. Bahkan jika dia tidak ditangkap, tidak akan ada orang lain selain dia di medan perang 8. Saat itu, dia masih akan ambil bagian dalam kontes 8 orang terakhir. Orang lain khawatir dan wajahnya berat. Wajah orang lain menjadi gelap memikirkan hal itu. Pemutaran langkah demi langkah ini, tidak ada kekuatan, sangat sulit untuk menjaga keberuntungan. Luming terbang dan Luotian terbang dengan seluruh kekuatannya. Lembah Tianyao adalah Tianjiao yang tak tertandingi, juga dalam penerbangan penuh. Mereka harus menemukan Luming secepat mungkin, membunuhnya, dan merebut nilai Qi-nya. Mereka tidak punya banyak waktu, hanya 1 jam. Jika Luming menghindari mereka selama 1 jam, kekayaan besar Luming tidak akan menjadi milik mereka. Sialan Luming, di mana kamu? Luotian meraung, dan tiba-tiba dia melihat beberapa orang di depannya dan langsung berlari ke arahnya. Bukan, ini Luotian, lari. Orang-orang itu melihat Luotian dan kabur dengan gila-gilaan. Mati. Luotian menunjukkan warna yang ganas, roh jahat melonjak, dan pisau sihir hitam dipotong, 2 orang segera dibunuh olehnya. Aku menyerah, aku menyerah. Yang terakhir berteriak liar. Ketika pria itu berteriak, tiang lampu menutupi pria itu, dan lampu pisau Luotian tidak dapat dipotong. Naga Qi di kepalanya melahap semua Qi dari 2 orang yang terbunuh. Orang yang menyerah kalah juga ditelan 90% dari nilai keberuntungannya. Kemudian orang yang menyerah dikirim keluar dan jatuh di tribun. Luotian, naga keberuntungan di kepalanya, telah meningkat lebih dari 20 sang. Terlalu sedikit. Aku masih harus menemukan Luming, dan gadis kecil Fu Juzong juga baik. Mata Luotian dingin dan dia terus terbang. Pada saat ini, salju merah putih sulit untuk dilawan, di sekelilingnya, perisai pertahanan yang terus bergetar, tampaknya dapat bertahan lama. Haha, ayolah, cewek ini tidak tahan. Pemuda berjubah emas itu tertawa. Di antara mereka bertiga, pemuda Jinpao adalah Tianjiao baru yang sedang naik daun, tetapi kekuatan mereka dapat bersaing dengan Tianjiao, yang berada di urutan 100 dalam daftar Qi Anjiao. Bagus bahwa Bai Cixue dapat mendukung untuk waktu yang lama. Luming akan segera datang. Di tribun, Du Songjue dan yang lainnya memiliki mata yang cerah. Mereka di luar sana, mereka di bawah sana, mereka bisa melihat keseluruhan gambar. Pada saat ini, mereka melihat Luming dengan cepat menuju sisi salju putih. Tidak, Luotian pergi ke sana. Seorang bos Yuan memanggil, wajah mereka berubah sangat jelek, cakar, mau tidak mau menggenggam. Hahaha. Di istana kaisar dan dewa, anggota keluarga Wang dan Jiang tertawa.
Lu Ming ditakdirkan untuk mati di tangan Tian Jiao di istana Tianshan Kaisar kita. Tuan Raja paling banyak tertawa. Wah. Lu Ming berjarak 100 mil, gobi yang tak terhitung jumlahnya dan tebing batu melintas di bawahnya. Dalam perjalanan, aku juga bertemu dengan karakter Tian Jiao lainnya, tetapi Lu Ming terlalu cepat dan melintas. Ketika Tian Jiao, yang tidak terlalu kuat dalam kultivasi, melihat kekuatan menakutkan Lu Ming, beraninya mereka memiliki penghalang sedikit pun dan melarikan diri satu demi satu. Lu Ming tidak tega menangkap keberuntungan orang-orang ini. Nah, ada pertarungan di depan, ini salju. Lu Ming tiba-tiba menjadi cerah dan melihat bahwa Bai Chixue dikepung oleh 3 orang muda. Ledakan. Dia semakin cepat, dengan dentuman sonik yang mengerikan. Mendengar dentuman sonik yang mengerikan, ketiga pemuda berjubah emas itu terkejut dan berhenti untuk melihat ke arah ledakan suara itu. Lu Ming, ini Lu Ming. 3 orang di hati kaget, buru-buru mundur, 3 orang berdiri berdampingan, mata beberapa bermartabat. Meskipun banyak orang ingin membunuh Lu Ming dan memenangkan keberuntungan Lu Ming, itu adalah Tian Jiao teratas. Meski prestasi mereka tidak lemah, mereka tidak tahu tentang Lu Ming. Sebelum pertempuran Qiyun, kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat kuat. Mereka juga dapat dibandingkan dengan Tian Jiao, yang berada di urutan 100 dalam daftar Qianjiao. Mereka tidak berani membenci Lu Ming. Sua. Sosok Lu Ming muncul di atas salju putih. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang. Cara senyum salju merah putih. Tidak terlihat terlambat. Lu Ming juga menunjukkan senyuman. Saat ini, ketiga pemuda berjubah emas sedang berdiskusi secara rahasia. Jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin tidak dapat membunuh Lu Ming. Apakah kamu ingin bertarung? Pria muda berjubah emas berbisik secara rahasia. Berkelahi, aku ingin bertarung denganmu, bodoh. Apakah kamu tidak melihat bahwa naga Ki Lu Ming telah tumbuh lebih dari 10 sang? Dalam waktu sesingkat itu, naga Ki telah tumbuh lebih dari 10 sang. Pasti ada tuan yang lebih baik dari kita yang mati di tangan Lu Ming. Tian Jiao mencibir pada Tian Xizong, dan tubuhnya perlahan mundur. Begitu dia mengatakan ini, pemuda berjubah emas dan Tian Jiao di lembah Tianyao mengubah wajah mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari perubahan naga Ki Lu Ming. Kamu ingin pergi? Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming menatap ketiga pemuda berjubah emas itu. Wajah mereka sangat berubah. Lu Ming, apa yang kamu inginkan? Pemuda berjubah emas menggertakkan giginya. Tentu saja itu keberuntunganmu. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar. Bab 962. Lu Ming, jangan pergi terlalu jauh. Kami bertiga mungkin tidak bisa melawanmu jika kami bergandengan tangan. Teriak pemuda berbaju emas. Apakah itu? Jika kamu pikir kamu bisa bertarung denganku, lakukanlah. Lu Ming melangkah maju, menunjukkan sedikit penghinaan. Haha, Lu Ming, kamu sangat sombong. Apa yang kamu sombongkan di depan sampah? Pada saat ini, sebuah tawa terdengar dari kejauhan, dan kemudian, cahaya pisau, menembus kehampaan, datang dengan sangat cepat. Wah! Cahaya pisau menghilang, dan tahun berjubah hitam muncul di udara. Itu adalah Raja Iblis Luotian. Luotian akan datang. Haha, Lu Ming sudah selesai. Pria muda berjubah emas itu tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia ingin melarikan diri, tetapi sekarang, dia berhenti berlari dan memandang Lu Ming dengan mencibir. Lu Ming, bukankah kamu sombong? Sekarang iblis akan datang. Bagaimana kamu bisa mati? Pemuda Jinpo juga penjaga terlarang Tian Jiao Kaisar, biasanya akrab dengan Luotian. Dua Tian Jiao Tian Xizong dan lembah Tianyao, perlahan mundur ke posisi yang mereka anggap aman, dan mengawasi dari kejauhan. Lu Ming, saudaraku Luoli, apakah dia dibunuh olehmu? Luotian menatap Lu Ming dengan mata dingin dan bertanya. Ya, dia ingin mati sendiri. Aku harus membantunya. Jika kamu ingin mati, aku juga bisa membantumu. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Tidak ada gunanya menjadi liar dan membuka mulutmu. Jika aku tidak berada di Pulau Tiandu, aku bisa menekanmu. Luo Tiandao. Saat itu, Luotian sangat jelas tentang kekuatan tempur Lu Ming di Pulau Tiandu. Meskipun Lu Ming tidak lemah, dia tidak sebaik dirinya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa dengan mudah membunuhnya. Terlebih lagi, selama periode ini, dia telah membuat kemajuan. Keberuntungan kalian berdua akan menjadi milikku. Mata Luotian menyapu Lu Ming dan Bai Chixue, yang sangat panas. Lu Ming dan Bai Chixue memiliki lebih dari 1 juta Qiyun. Begitu dia mendapatkannya, dia akan memiliki naga sungguhan dengan panjang lebih dari 100 sang. Di zaman kuno, berapa banyak orang yang beruntung dan naga asli bisa lebih dari 100 sang. Hanya ketika Kaisar berpartisipasi dalam pertempuran Qi ketika dia masih muda, dapatkah dia mencapainya? Hati Luotian terbakar. Kong! Pedang ajaib keluar dari sarungnya. Cahaya pedang menembus langit. Cahaya pedang yang mengerikan memotong ke arah Lu Ming. Pisau ini sangat mendadak. Begitu Luotian berbicara, suaranya jatuh begitu saja, dia tiba-tiba bergerak.
Dia ingin membunuh Luming dan tidak memberi Luming kesempatan untuk mengaku kalah. Sudut mulut Luming sedikit melengkung, telapak tangan terbelah, menuju cahaya pisau Luotian untuk memotong. Saat ini, semua mata orang tertuju pada Luming di sekitar tribun. Luming sangat yakin bahwa dia benar-benar memotong cahaya pisau Luotian. Orang-orang dari klan boneka Fu tidak bisa tidak menyebutkannya. Bisakah Luming memblokirnya? Ini adalah daftar ke-10 dari 1000 kebanggaan, pedang Raja Iblis Luotian. Sangat mengerikan. Banyak orang di Istana Surga dan Tuhan menunjukkan ekspresi ganas di wajah mereka. Mereka sepertinya telah melihat Luming terbelah menjadi dua bagian dengan pisau. Ledakan. Telapak tangan Luming, akhirnya dengan cahaya pisau bersama. Di luar dugaan semua orang, telapak tangan Luming terbelah, dan cahaya pisau itu seperti kaca yang rapuh, yang langsung pecah berkeping-keping. Dengan kekuatan ini, aku berani menyelinap masuk. Luming mencibir. Wajah Luotian sedikit berubah. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya pada pisau tadi, dia ingin membunuh Luming dengan satu pisau. Kekuatannya tidak lemah, dia memiliki 50% dari keahliannya. Itu sebenarnya dihancurkan oleh Luming. Tampaknya kamu telah membuat kemajuan besar dalam periode waktu ini, tetapi kamu masih akan mati. Aku baru saja menggunakan 50% dari skillku. Luotian berkata dengan dingin. Oh, 5 kekuatan sukses. Maaf, aku hanya menggunakan 1 kekuatan sukses untuk 1 tangan itu. Luming tersenyum dingin. 1 kekuatan sukses. Hahaha, kamu sombong sekali, kamu bisa berbohong dengan mata terbuka. Mati. Tubuh Luotian, roh jahat melonjak ke langit, nafas yang keras, meledak. Kekuatan pedang yang mengerikan memenuhi penonton. Tidak jauh dari sana, pemuda berjubah emas itu menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia mundur dengan liar. Apakah ini kekuatan Luotian? Betapa mengerikannya. Pria muda berjubah emas itu terkejut. Dia merasa Luotian bisa membunuhnya dengan gerakan acak, yang terlalu berbeda. 7 puncak janin roh. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Prestasi Luotian ada di 7 puncak lintai. Ketika dia berada di Pulau Tiandu, kultivasi Luotian seharusnya baru saja menembus roh janin 7. Sua. Pedang ajaib itu panjangnya ribuan meter. Itu memotong ke arah Luming. Di bawah pisau ini, ruang itu dipelintir dan diguncang dengan keras. Tampaknya itu dipotong sesuka hati. Dengan suara nyanyian naga, Luming meledakkan kekuatan-kekuatan naga, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan baju besi. Dengan satu langkah, tubuhnya melesat ke depan seperti cangkang dan terbelah dengan satu tangan. Sekarang Luming telah mencapai puncak dari 7 level lintai, seberapa kuat kekuatannya. Dengan kekuatan naga, telapak tangannya terbelah, dan ruang itu benar-benar terpilin menjadi satu. Ledakan. Gerindra pisau ajaib, telapak tangan Luming, terus maju. Wajah Luotian sangat berubah. Langkah ini, dia hampir menggunakan 80% dari kekuatannya, tetapi masih dikalahkan oleh satu tangan Luming, bagaimana mungkin? Benarkah Luming mengatakan bahwa hanya 10% daya yang digunakan? Mustahil. Luotian langsung membantah bahwa Luming benar-benar dihancurkan olehnya ketika dia berada di Pulau Tiandu. Hanya berdasarkan lingkungan Pulau Tiandu dia bisa melarikan diri. Dia tidak ingin percaya bahwa, hanya beberapa bulan yang lalu, kekuatan tempur Luming melampaui dia, yang merupakan pukulan telak baginya. Pedang sihir darah. Luotian minum dan memotong pedang ajaibnya terus-menerus. Tapi sosok Luming tidak pernah berhenti, dikelilingi oleh 4 warna konsepsi artistik, terguncang ke depan dan membelah telapak tangannya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Cahaya pisau Luotian terus-menerus pecah di bawah telapak tangan Luming. Ini adalah perang satu sisi. Saat ini, ada 3 jenis konsepsi artistik Luming, yang semuanya merupakan puncak dari tingkat 3 Dacheng, yang hanya berjarak 1 langkah dari kesempurnaan tingkat ketiga. Konsepsi artistik bumi mendekati puncak Dacheng tingkat ketiga. Seberapa mengerikan kekuatan perpaduan 4 jenis konsepsi artistik. Aku khawatir mereka dapat bersaing dengan konsepsi artistik tingkat 4. Konsepsi artistik Luotian hanyalah 3 tingkat kesempurnaan, bukan tingkat keempat. Dalam konsepsi artistik, Luming dapat menghancurkan Luotian. Ledakan, ledakan, ledakan. 10 gerakan berturut-turut, lampu pisau Luotian terus-menerus rusak, dan bentuk tubuhnya mundur. Di tribun, banyak orang kaget dan melebarkan mata. Mustahil. Wang, Jiang, dan anggota keluarga lainnya meraung pelan, sungguh sulit dipercaya. Kekuatan bertarung Luming begitu mengerikan. Bagaimana mungkin? Du Songjue, Yan Fantu, Jiu Yang Supreme dan lainnya juga menunjukkan keterkejutan, tapi lebih banyak dari mereka yang senang. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaan mereka, tetapi semakin kuat Luming, semakin bahagia mereka. Haha, aku tidak menyangka Luming sudah memiliki kekuatan 10 besar dalam daftar Qianjiao. Kamu masih memiliki visi, saudara Jiu Yang. Du Songjue membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Luming, aku terkejut.
Jiu Yang Supreme juga tersenyum. Bab 963. Pertarungan antara Luming dan Luotian telah menjadi sangat panas. Luotian benar-benar melawan arah angin. Menyentuh. Luming memukul bahu Luotian dengan satu tangan. Salah satu lengannya hampir pecah dan dia memuntahkan darah. Oh, sial. Luotian meraung dan iblis muncul di kepalanya. Dewa iblis ini, dengan 3 kepala dan 6 lengan, memegang pedang besar di masing-masing lengan. 6 cakra emas bersinar. Luotian, darah ketiga adalah darah tingkat 6 dewa, yang setara dengan pemilik 6 keluarga kuno. Bakatnya sangat mengerikan. Sekarang, di tubuh Luming, ada 2 kekuatan naga lagi yang pecah. Tubuh Luming tiba-tiba muncul di atas kepala Luotian dan melangkah menuju Luotian dengan satu kaki. Kekuatan mengerikan melonjak ke arah Luotian. Luotian akan menggunakan fusi darah. Tanpa diduga, kecepatan Luming sangat luar biasa sehingga dia tiba-tiba muncul di kepalanya dan melancarkan serangan yang mengerikan. Sheng Sheng menyela fusi darahnya. Dia hanya bisa melawan dengan pedang. Tetapi, menyentuh. Cahaya pisau yang dia potong tiba-tiba pecah di kaki Luming, dan kekuatan besar dan mengerikan menekannya, hampir meremukkannya ke tanah. Klik. Tulangnya semua mengeluarkan suara, ingin meledak secara umum, mulutnya menyemburkan seteguk darah. Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah kamu ingin aku menyerah? Tidak, tidak, aku tidak bisa mengakui kekalahan. Bagaimana aku bisa mengakui kekalahan pada Luming? Pada saat ini, pikiran Luotian mengubah satu ide ke ide lainnya. Tetapi pemikiran ini memutuskan hidupnya. Sua. Tangan Luming meraih, dan keluar dari kuku yang tajam dan panjang, seperti cakar naga, tiba-tiba menuju Luotian. Serangan dan pertahanan Luotian langsung dihancurkan di tangan Luming. Cakar seperti cakar naga langsung dimasukkan ke dada Luotian. Tidak, tidak, kurasa. Pada saat ini, Luotian meraung dengan liar dan ingin mengaku kalah, tetapi kekuatan Luming meledak, dan hati Luotian meledak. Teriakan Luotian tiba-tiba berhenti. Dia menatap Luming. Dia merasakan vitalitas di tubuhnya dengan cepat hilang, dan ketakutan yang tak ada habisnya menutupi dirinya. Apakah dia akan mati di tangan Luming? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat berikutnya, ketika dia gelap, dia tidak tahu apa-apa. Vitalitasnya telah punah. Mustahil. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga Wang meraung. Luotian, Luming membunuh Luotian. Di sebelah pemimpin keluarga raja, ada seorang lelaki tua yang meraung dan membunuh kesempatannya. Ini juga yang tertinggi. Yang tertinggi dari penjaga terlarang surga Kaisar adalah penguasa Luotian. Dia tidak bisa menerima bahwa Luotian sudah mati. Luotian, dengan sumber daya yang unik, memiliki tingkat darah ketiga dewa tingkat 6. Kemudian, dia bergegas ke alam roh dan dewa. Itu 100% hal. Bahkan ada kemungkinan besar hal itu dapat berdampak pada alam tertinggi. Ini adalah masa depan yang tertinggi, tetapi sekarang mati, ini adalah kerugian besar. Berapa banyak orang yang bisa ada di istana? Generasi ini, menuju zaman keemasan, bakat berkumpul, sekuat awan. Jika di masa lalu, bakat seperti Luotian dapat menekan karakter suatu zaman, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sama seperti mereka yang sekarang menjadi yang tertinggi, ketika mereka masih muda, mereka hampir tak terkalahkan. Mereka mendorong lawan mereka dan melangkah ke yang tertinggi. Jarang ada beberapa makhluk tertinggi yang lahir di suatu zaman. Tapi kali ini tidak sama, bakat Luotian hanya bisa menduduki peringkat ke-10. Haha, pembunuhan yang bagus. Fanatik yang tertawa, menarik banyak mata pembunuh di istana Tuhan. Tapi para fanatik yang mengabaikannya secara langsung. Wajah Kaisar Yu Huang masih tenang, dan matanya tidak berfluktuasi. Dia sepertinya telah meninggal di Luotian. Dia tidak peduli sama sekali. Luming ini sedikit menarik. Ada suara menawan yang keluar dari lembah Tian Yao. Suara ini lembut dan berminyak, yang membuat orang merasa renyah dan mati rasa saat mendengarnya. Ini adalah suara Kaisar Iblis. Banyak anak muda mendengar suara ini, seluruh tubuhnya panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. Bahkan wanita, tidak terkecuali, seolah-olah suara Kaisar Iblis penuh pesona tak terbatas. Agak menarik. Kaisar mayat membuka mulutnya, suaranya serak dan sangat keras. Banyak orang ingin memuntahkan darah ketika mendengar suara itu, yang benar-benar berlawanan dengan suara Kaisar Iblis. Beberapa anak muda bergegas untuk menstabilkan diri. Di medan perang, kekuatan Luming untuk melahap telapak tangannya pecah, menelan Luotian menjadi mayat. Ledakan. Esensi darah Luotian sangat kuat. Bahkan darah mulai memurnikan dengan cepat. Mengaum, naga ki di kepala Luming langsung menelan naga ki Luotian. Tiba-tiba, naga ki Luming langsung meningkat sebesar 20 zang menjadi 117, mendekati 120 zang. Pada saat ini, warna naga ki Luming juga berubah. Awalnya, warna naga ki berwarna ungu, tetapi sekarang telah menjadi emas ungu. Tidak jauh, pemuda berjubah emas, dan Tian Jiao dari Tian Xizong dan lembah Tian Yao akan meledak. Luo,
Luo Tian sudah mati. Luo Tian dibunuh oleh Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berjubah emas bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya penuh warna yang luar biasa. Di matanya, Luo Tian yang hampir tak terkalahkan sebenarnya dibunuh oleh Luming, yang berdampak besar padanya. Lari, lari. Pemuda Jin Pao hampir ketakutan setengah mati. Dia bergidik memikirkan bahwa dia hanya ingin bekerja sama dengan Luming. Aku khawatir Luming dapat dengan mudah membunuh mereka, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di kejauhan, Tian Jiao dari lembah Tian Yao dan Sekte Tianxi hampir mematahkan keberaniannya dan melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Luming menatap mereka dengan mata dingin. Jiulong melangkah keluar dari langit. Begitu dia melangkah, dia terlihat seperti Streamer, dan langsung mendekati pemuda berjubah emas itu. Menyerah, aku menyerah. Pemuda berjubah emas itu berteriak. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Di atas kepala Luming, naga emas Umuki menelan 90% naga transportasi ki pemuda berjubah emas. Kemudian, tubuh pemuda berjubah emas itu bergetar dan dikirim keluar. Langkah Luming tidak henti-hentinya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia akan menyusul Tian Jiao dari lembah Tian Yao dan Sekte Tiansui. Kedua pria itu ketakutan dan ingin menyerah. Akhirnya, Luming menelan 90% ki dan dikirim keluar. Luming, aku tahu kamu akan datang. Bai Cixue mendatangi Luming dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi, ayo cari keberuntungan kita. Luming tersenyum, lalu berbalik untuk berjalan ke depan, dan Bai Cixue mengikutinya. Di tribun, semua orang dari klan boneka Fu semuanya menunjukkan senyum santai. Di medan perang nomor 8, bahkan Luo Tian pun dibunuh oleh Luming. Tidak ada orang yang bisa mengancam Luming. Tian Jiao, klan iblis terkuat, sama bagusnya dengan Luo Tian. Ada beberapa Tian Jiao lain yang bisa mengubah Qi menjadi naga. Mereka bukan lawan Luming. Luming bisa dikatakan tidak terkendali. Bai Cixue, dengan perlindungan Luming, akan mampu bertahan sampai akhir dan menyimpan 100.000 Qiyun. Bab 964. Luming, sayangnya, memenangkan medan perang No. Seiring waktu, beberapa orang terbunuh, tetapi lebih banyak yang dikalahkan, atau mereka yang menyerah, diangkut keluar dari medan perang. Di tribun, semakin banyak orang yang muncul. Banyak yang menghela nafas dan menghela nafas. Setelah menyerah, tidak banyak keberuntungan yang tersisa. Ruan Tingting juga muncul di tribun, dia bertemu lawan yang kuat, langsung mengaku kalah. Di 8 medan perang, pertempuran menjadi semakin sengit. Luming hampir tak terkalahkan di medan perang 8. Beberapa Master Qiyun Hua lama bertemu dengan Luming, tetapi ketika mereka melihat 100 naga asli Zhang Long Qiyun milik Luming, mereka berbalik dan lari. Mereka bukan idiot. Luming dapat hidup sampai hari ini, dan naga keberuntungan telah membumbung tinggi hingga puluhan zhang. Tak perlu dikatakan, mereka yang memainkan sempoa Luming semuanya diberikan kepada Luming. Apa yang mereka tunggu jika mereka tidak lari? Namun, di bawah kecepatan Luming, bagaimana mereka bisa kabur, dan akhirnya mereka semua menyerah. Pada akhirnya, naga keberuntungan Luming hampir 150 zhang ketakutan. Dia melayang di langit dan melihatnya dari jauh. Mereka yang melihatnya berbalik dan lari. Bahkan Tian Jiao dari lembah Tian Yao sama terkenalnya dengan Luo Tian, yang berlari lebih cepat darinya. Ini membuat Luming sedikit tertekan. Dia terlalu jauh satu sama lain. Lebih merepotkan baginya untuk mengejarnya. Dia takut dia akan disesatkan dari gunung oleh orang lain, dan murid sekte boneka Fu akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Luming tidak mau mengejarnya. Situasi keseluruhan medan perang nomor 8 telah diputuskan, dan situasi medan perang nomor 1 hampir sama. Di medan perang lain, asap mesiu merajalela. Huan Zhen bertemu Giok Dongfang. Seorang pejabat senior Fu Guizhong memanggil. Mata yang lain melihat ke medan perang No. 4, dan hati mereka juga terangkat. Pakar lain juga melihat medan perang nomor 4. Huan Zhen bertemu Dongfang Yu, yang merupakan pertandingan puncak. Huan Zhen menempati urutan ke-8 dalam daftar 1000 kebanggaan, yang ketiga dalam batu giok oriental, setelah Dewa Kaisar dan Pedang Darah. Begitu mereka bertemu, mereka melancarkan perang sengit. Tapi jelas batu giok Dongfang lebih kuat, tetapi tidak nyata-nyata tidak mencari jasa, tetapi tidak mencari kesalahan, seluruh proses dalam pertahanan. Realitas ilusi, seperti bulan yang cerah, bersinar di sekujur tubuh. Satu putaran bulan terang muncul di depan tubuh, menghalangi serangan dari realitas yang tidak nyata. Ini adalah susunan ukiran tubuh, dan ini adalah susunan pertahanan yang sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari rangkaian ukiran tubuh asli Jimai. Pada saat yang sama, ada prasasti dan susunan di sekitar Huan Zhen, yang juga menginspirasi prasasti dan rune. Semua jenis cahaya bersinar terus-menerus, dan berbagai formasi pertahanan terbentuk. Meskipun timur sangat kuat, tetapi Huan Zhen habis-habisan dalam pertahanan. Tidak mungkin baginya untuk membuka dalam waktu singkat.
Keduanya jatuh ke kebuntuan, dan akhirnya Dong Fang Yu tidak punya pilihan selain mundur, yang membuat semua klan boneka Fu menghela nafas panjang. Tetapi orang-orang istana Dewa Kaisar tidak senang Leng Ham, karena giok oriental tidak membunuh yang tidak nyata, merasa kasihan. Saat ini, di medan perang nomor 2, pria gendut dan Wang Huotian saling berhadapan. Mati. Begitu Wang Huotian melihat pria gendut itu, dia melancarkan serangan sengit. Dia tahu bahwa pria gendut itu adalah murid dari Kaisar Iblis, tetapi itu adalah pertarungan keberuntungan. Bahkan jika dia membunuh pria gendut itu, Kaisar Iblis tidak bisa berkata apa-apa. Dia naik-naik. 10.000 tahun sebelum dia ingin membunuh Ben. Pria gendut itu berteriak dan darahnya keluar. Pembuluh darah ketiga, 8 cakra emas, hampir membuat mata Wang pecah. Bahkan di tribun, mereka yang kuat dalam semangat dan semangat, yang paling kuat, tidak bisa mengendalikan emosinya. Mereka berdiri dari tribun dan terkejut. Darah tingkat Dewa 8, sungguh mengerikan. Kecuali beberapa kaisar, yang lainnya terkejut. Magang sihir master benar-benar luar biasa. Seru Jiu yang tertinggi. Du Songjue dan yang lainnya mengangguk lagi dan lagi. Mereka pernah melihat orang gemuk sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria gemuk yang tampaknya tidak dapat diandalkan ini begitu mengerikan. Dia layak menjadi murid kaisar. Brengsek. Pemilik keluarga Wang dan yang lainnya meraung kaget. Dewa tingkat 8 langka di dunia. Ini seperti yang fanatik, yaitu dewa tingkat 8. Seberapa kuat kekuatan bertarungnya, satu orang bisa melawan 3 master tertinggi sendirian. Mereka mengira pria gendut ini adalah saudara laki-laki hidup dan mati Luming. Bakar langit, bunuh pria gendut ini, bunuh dia. Pemilik rumah raja menggeram. Begitu burung layang-layang liar tumbuh besar, yang satunya terlalu mengerikan. Sekarang hanya kesempatan untuk membunuhnya. Setelah itu, Kaisar Iblis tidak bisa berkata apa-apa. Bab 965 Subrek Penatua. Penglihatan iblis sangat bagus. Dia telah menerima magang seperti itu. Suara lembut Kaisar Iblis terdengar lagi. Kaisar seorang Kaisar Wu dan seorang Kaisar Mayat, matanya memancarkan cahaya. Mereka yang bisa membangkitkan darah dewa tingkat 8 bahkan tergerak oleh Kaisar Wu yang perkasa. Bagaimana dengan level 8? Bunuh kamu juga. Wang Fentian melancarkan serangan yang mengerikan, dan terus-menerus menyerang pria gendut itu. Meski kadar darah pria gendut itu tinggi, kultivasinya lebih lemah. Sepertinya dia baru saja menembus roh janin ke-6. Namun, pria gendut itu juga berjuang tanpa pamrih tapi tanpa kesalahan. Dia mempertahankan seluruh proses dan akhirnya mengeluarkan perisai besar untuk mengisolasi api Wang yang membakar langit. Wang Fentian terus-menerus menyerang, pria gendut itu berteriak, tetapi untuk sementara, itu tidak bisa dipatahkan. Waktu hampir habis. Tiba-tiba, 8 medan perang bergetar dan perisai cahaya bersinar. Semua orang di medan perang ditransmisikan. Sudah waktunya selama 1 jam. Haha, jika kamu ingin berurusan denganku, mimpi. Pria gemuk menemukan dirinya di tribun, tawa arogan, tampilan provokatif di sisi lain dari langit terbakar Wang. Mata Wang Huotian, semua ingin menyemburkan api. Pria gendut, kamu telah terbangun ke level 8 darah level dewa. Betapa ganasnya. Saat ini, kepala pria gendut itu, juga menggantung kapak besar, 8 cakra emas, salju merah putih yang bersinar menatap pria gendut itu dengan kaget. Luming juga terlihat terkejut. Tanpa diduga, pembuluh darah ketiga dari kebangkitan pria gendut itu begitu mengerikan hingga menjadi level 8 dewa. Pantas saja saat pertama kali bertemu, pria gendut itu misterius. Luming bertanya padanya, tapi dia tidak mengatakannya. Di sekelilingnya, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, menatap pria gendut itu, ada keterkejutan, iri hati, cemburu. Hahaha, haha, hahaha. Pria gemuk sangat bangga dan tertawa. Melihat mata orang lain menatapnya, dia merasa sangat nyaman dan tidak bisa membuka matanya yang tersenyum. Tidak adil menjadi naif, dan biarkan pria gendut ini terbangun dengan darah level 8 level dewa. Ada orang yang memertakkan gigi di istana Tuhan. Ya, itu sia-sia, seperti bunga di atas kotoran sapi. Seseorang berkata lagi. Telinga pria gendut itu bergetar beberapa kali. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia langsung kesal. Matanya tidak cukup baik untuk menatap orang-orang ini. Dia berseru, kamu dan dia adalah kotoran sapi, sampah, iri hati dan cemburu. Aku adalah favorit putra surga. Di masa depan, kami ditakdirkan untuk mendominasi dunia dan menginjak-injak kalian semua di bawah kaki kami. Sialan, pria gendut ini sangat sombong. Orang-orang itu hampir muntah darah. Dewa Kaisar, pedang darah, Altu dan yang lainnya juga menatap pria gendut itu dengan mata bermartabat. Kultivasi pria gendut itu masih sedikit rendah, tetapi begitu dia dewasa, dia akan menjadi musuh mereka. Dengan baik. Pada saat ini, mata banyak orang menatap Luming, dan kemudian ada semburan yang menganga. Nagaki di kepala Luming terlalu besar dan terlalu panjang. Panjangnya 100 kaki. Ini luar biasa.
Mereka mengira Luming akan dibunuh oleh Tian Jiao dari Luotian atau lembah Tian Yao di medan perang nomor 8, tetapi mereka tidak menyangka akan hidup. Apalagi panjang Nagaki menjadi lebih menakutkan. Apa? Luming membunuh Luotian? Ketika mereka tahu yang sebenarnya, mereka semua terkejut. Luming, bisakah kamu membunuh Luotian? Bagaimana Luming bisa begitu kuat? Beberapa orang yang berpikir bahwa Luotian dan Luming beruntung sebelum dimulainya pertempuran Qiyun pucat dan berkeringat. Ini bukan keberuntungan, ini adalah nasib buruk yang ekstrim. Jika mereka ditugaskan ke medan perang ke-8, itu mungkin nasib yang sama dengan Luotian. Mereka tahu bahwa mereka memandang rendah Luming. Kaisar Dewa dan yang lainnya, menatap mata Luming, juga agak terkejut. Saat ini, ke-8 medan perang di peron telah menghilang, dan penampilan mereka telah dipulihkan. Pada saat yang sama, 8 lampu jatuh pada 8 orang. Mereka adalah Luming, Disen, Ao Tu, Sui Jianyi, Xizan, Feng Xuan, Dong Fangyu, Wang Huotian. 8 orang adalah 8 orang dengan nilai transportasi udara tertinggi di 8 medan perang. Di antara mereka, Luming adalah satu-satunya di Sekte Boneka Fu. Ada 3 orang di Istana Kaisar dan Tuhan, dengan jumlah terbanyak. Mereka adalah Dewa Kaisar, Diok Dongfang dan Wang Huotian. 2 orang dari Sekte Mayat Surgawi, salah satu pedang darah, bertarung dengan mayat itu. 2 orang di lembah Tian Yao, Ao Tu dan Feng Xuan. Feng Xuan adalah wanita yang sangat cantik. Tian Jiao, lembah Tian Yao yang paling terkenal, memiliki darah Phoenix di tubuhnya. Selanjutnya, 8 Tian Jiao akan bersaing untuk mendapatkan keberuntungan satu sama lain. Seperti sebelumnya, jika kamu kalah, kamu akan diambil setengah dari keberuntungan kamu. Jika kamu mengaku kalah, kamu akan kehilangan 90% ki kamu. Jika kamu terbunuh, semua keberuntungan kamu akan dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya, ini adalah konfrontasi terakhir dari pertempuran Qiyun, dan itu juga merupakan konfrontasi paling puncak. Masing-masing sangat kuat, di antara mereka, Luming adalah sekelompok kuda hitam. Selain itu, ada juga rombongan kuda hitam yaitu Feng Xuan dari lembah Tian Yao. Keduanya dianggap sebagai Tian Jiao yang baru naik daun. Yang lainnya adalah Tian Jiao, yang terkenal dengan kelaparan di timur. Ao Tu dianggap sebagai Tian Jiao yang bisa bersaing dengan Kaisar dan Tuhan. Beberapa orang berpikir bahwa Ao Tu lebih baik daripada pedang darah kedua dalam daftar Qian Jiao. Belum lagi Kaisar dan Dewa, Qian Jiao menempati urutan pertama, dan kebanyakan orang berpikir bahwa Dewa Kaisar adalah jenius pertama dari generasi muda di Donghuang, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Giok Dongfang menempati urutan ketiga dalam daftar 1000 kebanggaan. Pertempuran mayat, Qian Jiao peringkat keempat, Wang Hongtian peringkat kelima. Semua orang menantikan pertandingan berikutnya. Setelah perang ini, daftar Qian Jiao harus diatur ulang. Bersenandung. 6 dari 8 lampu menghilang, hanya menyisakan 2. 1. Menutupi Luming, 1. Menutupi Raja yang membakar langit. Dalam perang pertama, Luming melawan Wang Huotian. Mata semua orang tertuju pada mereka. Wang Huotian menatap Luming, matanya meledak dengan peluang membunuh yang kuat. Membakar langit, bisakah kamu yakin? Wang bertanya. Keberuntungannya adalah milikku. Wang Fentian menjilat bibirnya, menunjukkan warna serakah. Dia bergerak dan mendarat di platform pertempuran. Luming, jika kamu benar-benar kalah, kamu bisa mengaku kalah. Du Song memperingatkan dengan suara rendah. Haha, aku yakin Luming akan menang. Yan Fantu tertawa. Pria gendut, kamu baru saja dibakar oleh orang ini, dan aku akan membalaskan dendammu sekarang. Luming tersenyum, melangkah keluar dan jatuh di peron. Di atas kepala mereka, ada Nagaki yang asli. Sekarang, Nagaki asli Wang Huotian panjangnya 50 zang, tetapi di depan naga asli Qiyun Luming, itu terlihat agak kecil dan dipandang rendah oleh Nagaki asli Luming. Luming, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan begitu banyak keberuntungan, karena tunggu sebentar, itu semua milikku. Cahaya keserakahan di mata Wang Fen lebih kuat. Kamu sangat percaya diri. Sebelum Luotian begitu percaya diri, akhirnya aku membunuhmu. Kata Luming sambil tersenyum, menunjukkan penghinaan. Jangan bandingkan Luotian denganku. Aku bisa membunuhnya jika aku bertarung dengan seluruh kekuatanku. Wang membakar langit dengan suara dingin. Oh, benarkah? Haruskah kita membuat perang hidup dan mati? Luming berkata dengan lemah, tapi kata-kata itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Bab 966 Subrek Penatua. Begitu ini dikatakan, seluruh hadirin terkejut. Platform pertempuran kuno kota kuno Qiyun dapat menentukan pertempuran hidup dan mati, tetapi begitu pertempuran diselesaikan, kedua belah pihak harus membedakan antara hidup dan mati. Terlepas dari hidup dan mati, itu tidak akan berakhir, bahkan jika kamu mengaku kalah. Semula, pertandingan terakhir hanya setengah jam, jika kedua belah pihak belum menentukan pemenangnya, otomatis akan ditentukan pemenangnya.
Tapi begitu pertempuran hidup dan mati diputuskan, tidak akan ada batasan waktu. Hanya ketika satu sisi mati, itu bisa diakhiri. Memutuskan pertempuran hidup dan mati berarti tidak ada jalan keluar. Kita harus menang. Jika kita kalah, kita akan mati. Bahkan yang tertinggi dan kaisar tidak bisa ikut campur. Ini untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi, baru kemudian berani membuat perang hidup dan mati. Wang Huotian, beranikah kamu berjanji? Seluruh mata penonton tidak bisa tidak tertuju pada tubuh Wang. Saat ini, mata Wang mendung dan jernih, dan matanya menatap Luming. Sepertinya dia ingin melihat yang nyata dan virtual. Apakah Luming menggertak atau dia benar-benar sangat kuat, berani melawannya sampai mati? Tapi ekspresi Luming tenang, dan dia tidak bisa menilai sama sekali. Selain itu, sebelum pertempuran antara Luming dan Luotian, dia tidak melihat situasi spesifiknya, dan kekuatan Luming tidak memiliki dasar dalam pikirannya. Berani atau tidak berani? Luming berbicara lagi, diam tapi agresif. Kenapa aku harus berjanji untuk melawan hidup dan mati? Bagaimanapun, aku pasti akan memenangkan perang ini. Wang Tiandao membantah dengan licik. Konyol, karena kamu pikir kamu telah menang, kenapa kamu tidak setuju dengan pertarungan antara hidup dan mati? Ketika aku berada di kota Jiulong, aku hampir membunuh leluhurmu dari keluarga Wang. Kamu pasti membenciku sampai habis, kan? 10.000 orang ingin membunuhku. Karena mereka ingin membunuhku dan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, mengapa mereka tidak menyetujui perang hidup dan mati? Jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana kamu bisa menjadi takut padaku? Luming agresif dan agresif. Setiap kata menyentuh hati Wang Huotian. Bahkan jika kamu tidak memiliki keyakinan untuk menang, bagaimana kamu bisa memenangkan Luming? Binatang kecil sialan. Pemimpin keluarga raja meraung dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Pada hari itu, di kota Kowloon, dia hampir dibunuh oleh Luming, yang memalukan dalam hidupnya. Sekarang, Luming telah mengungkit cerita lama lagi, dan mengambil masalah ini untuk menekan Wang Shaotian. Hal ini membuat keluarga raja marah. Haha, Luming, kamu hampir membunuh yang lama. Beraninya kamu bertarung denganmu. Aku pikir Wang yang hari itu, mengaku kalah saja, jangan malu di sini, keluarga Wang, adalah sekelompok orang tanpa burung. Orang gemuk tertawa, kata-kata adalah penghinaan terbesar. Ini membuat pemilik keluarga Wang dan Wang Hongtian hampir meledak paru-parunya. Pada saat ini, wajah Wang Fengtian memerah, terbakar amarah, dan pembunuhannya sangat panas. Yah, aku berjanji padamu. Wang Huotian meraung. Dalam perang ini, dia harus menang. Luming membicarakan hal ini. Jika dia masih dikalahkan, jantung silat akan menjadi tidak stabil. Selain itu, bahkan seluruh keluarga Wang akan menjadi bahan tertawaan Dong Huang. Dia ingin mengubah Luming menjadi abu. Bagus, aku bertarung dengan Wang Hongtian untuk hidup dan mati. Luming memiliki suara yang besar. Hidup dan mati. Wang Huotian menanggapi dengan napas terengah-engah dan pergi. Bersenandung. Pada saat ini, cahaya darah samar muncul di Luming dan Wang Fengtian, yang berarti bahwa pertempuran hidup dan mati telah ditetapkan, dan tidak ada gunanya mengakui kekalahan sampai satu pihak mati. Api membakar langit. Wang membakar langit untuk membunuh hawa dingin, tetapi tubuhnya dipenuhi api yang menjulang tinggi. Seluruh pribadi Wang Fengtian tampaknya berubah menjadi petugas pemadam kebakaran. Otot, tulang, dan bahkan rambutnya semuanya terbakar seolah-olah semuanya berubah menjadi api. Bakar langit 6 jari, keluar 1 jari. Wang Huotian melangkah maju dan menunjuk. Di atasnya, ada ratusan jari, seperti jari Tuhan. Panas yang mengerikan, kesempatan membunuh yang mengerikan, meledak dan meraung ke daratan. Begitu dia bergerak, Wang menggunakan gerakan yang mengerikan untuk membunuhnya. Karena dia berjanji untuk melawan hidup dan mati, dia melepaskan segalanya dan berjuang sekuat tenaga. Saat naga bernyanyi, Luming meledak menjadi kekuatan naga, penuh sisik dan baju besi, dikelilingi oleh 4 jenis konsepsi artistik, dan dibombardir dengan satu pukulan. Ledakan. Tinju dan langit yang terbakar 1 jari menggedor bersamaan. Tinju bersinggungan dengan jari-jari api dan meledakkan gelombang kekuatan. Satu sisi platform pertempuran, yang panjangnya ratusan mil dan lebarnya, ditutupi dengan api ungu, dan sisi lainnya ditutupi oleh 4 warna cahaya. Akhirnya, tubuh Luming sedikit gemetar dan mundur 2 langkah. Perpaduan kehancuran dan api. Terlebih lagi, kultivasi awal Ling Tai Bazong. Setelah bertengkar, Luming menilai kasar kekuatan Wang. Wang Huotian benar-benar memahami 2 jenis konsepsi artistik, dan kedua jenis perpaduan itu berhasil. Konsepsi artistik kehancuran dan konsepsi artistik api mencapai 3 tingkat kesempurnaan. Ketika digabungkan, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Jika bukan karena platform pertempuran kota kuno Qi, itu akan dihancurkan dan berubah menjadi magma sejauh ratusan mil. Selain itu, kultivasi Wang lebih tinggi daripada Luotian, mencapai tahap awal 8 kali lipat Ling Tai. Wang Huotian pantas menjadi Tianjiao paling menonjol kelima dalam daftar 1000 kebanggaan, dan kekuatannya sangat buruk. Membakar langit 6 jari, kota 2 jari.
Bakar langit dengan 6 jari, 3 jari patah. 6 jari, 4 jari. Di tubuh Wang Fentian, api Zenyuan meledak dan menunjukkan 3 jari secara berurutan. 3 jari besar, bentuk jadi, untuk membunuh Luming Zen. Zentu Tiangong. Tubuh Luming mengaum dan mendidih, dan menjalankan Zenju Tiangong hingga 50% dari kekuatannya. Jika Zenju Tiangongnya saat ini pecah dengan seluruh kekuatannya, itu akan setara dengan kekuatan seni bela diri tingkat dewa yang lebih rendah. Bahkan jika itu setara dengan seni bela diri tingkat dewa tingkat pertama yang lebih rendah, hanya mereka yang memiliki alam spiritual dan spiritual yang kuat yang dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Dia sekarang telah mencapai puncak ketujuh dari janin roh. Jika Yuan asli tidak cukup, dia tidak bisa memberikan semua kekuatannya. Tapi kekuatan 50% juga sangat mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming meniup 3 tinju berturut-turut, dan kekuatan prasasti penjara pecah dan menekan segalanya. 3 jari api langsung dihancurkan dan diubah menjadi api untuk menghilang. Wajah Wang Fentian sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan 2 jari lagi. Membakar langit dengan 6 jari, mematahkan 5 jari, membakar langit dengan 6 jari. Ruang bergetar saat kain bergetar, dan ruang berubah menjadi ruang hampa tempat jari-jari lewat. Luming merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya, yang sangat panas, seolah ingin mengubahnya menjadi abu. Dikelilingi oleh 4 jenis konsep artistik, sepotong baju besi terbentuk, menutupi seluruh tubuh. Luming melangkah maju dan mengepalkan 2 tinju berturut-turut. Suara kota kuno itu seperti kejutan besar. Kekuatan teror menyapu ke segala arah. Namun, ketika sampai di tepi platform pertempuran, itu diblokir oleh energi tak terlihat dan tidak bisa disapu. 2 jari api dihancurkan dan dihamburkan oleh Luming. Luming melangkah maju dan menerobos penghalang api. Seperti dewa kuno, Luming pergi ke raja untuk membakar surga. Bab 967 Subrek Penatua. Wajah Wang Fentian berubah sangat berat, dia tidak peduli, tembakan membunuh, menggunakan cara yang kuat untuk membunuh Luming. Aku tidak menyangka Luming begitu mengerikan sehingga dia mengalahkan serangannya dan membunuhnya. Di atas kepalanya, api ungu ditangguhkan, dan ruang tiba-tiba terdengar bergerak, seolah-olah ruang adalah bahan bakar dan terbakar di bawah api. Dan di atas nyala api, 7 cakra emas juga menarik perhatian semua orang. Pembuluh darah 7 tingkat dewa. Tingkat darah Wang Huotian telah mencapai tingkat yang mengerikan dari tingkat dewa 7. Cahaya tubuh Wang Huotian, seketika dan fusi pembuluh darah, kemudian, api ungu terus berputar, tiba-tiba berubah menjadi raksasa api setinggi 10 meter. Api raksasa memegang pedang api, dan memotong ke arah Luming. Nyala api membuat suasana 4 warna Luming bergetar. Membunuh. Di mata Luming, peluang membunuh yang kuat meledak, dan darah Kowloon muncul. Saat berikutnya, Luming menjadi Jiulong. Pembuluh darah 6 tingkat Dewa Kowloon. Pada saat ini, semua mata, mati dan mati, menatap Luming dan darah Kowloon. Itu Kowloon yang legendaris. Aku tidak menyangka bahwa darah kebangkitan Luming adalah darah Kowloon. Ya Tuhan, Kowloon berada di luar keberadaan naga. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa membangkitkan darah Kowloon. Begitu darah Kowloon keluar, ada banyak teriakan di sekitar. Terutama orang-orang di Istana Tuhan dan Lembah Iblis Surga. Denyut darah Kowloon adalah darah Kowloon. Pantas saja dia bisa mengendalikan Dewa Naga Ding, dan itu pasti berhubungan dengan pembuluh darah Kowloon. Tuan keluarga bergumam pada dirinya sendiri. Darah Kowloon, aku harus mendapatkannya. Seekor naga dari keluarga iblis adalah yang tertinggi, dengan mata yang sangat panas. Dia menatap Luming, dan benci untuk menelannya. Ada orang Jiaolong seperti Aotu yang bangga dengan langit, dan matanya juga sangat panas. Darah Jiulong, bagi orang Jiaolong, mengatakan bahwa ada godaan yang mematikan. Kaisar 1, kamu secara pribadi mengambil Luming. Tampaknya kamu telah mengetahui bahwa dia memiliki darah Jiulong. Tujuan kamu adalah membuatnya. Suara Kaisar Iblis terdengar, menyebar ke seluruh lapangan, 2 mata cerah, jatuh pada Kaisar Yiwu. Banyak orang memiliki kejutan di hati mereka, mungkin, sungguh. Bersenandung. Kaisar, bersenandung dingin, dan tidak berbicara. Mengaum. Di platform pertempuran, Longyin mengguncang langit. Jiulong menginjak udara, menangkap 9 cakar, menangkap Wang yang membakar langit dengan pedang perang. Raungan dimulai, pedang patah, cakar naga terus berdetak dan keluar. Raksasa api meraung, tinjunya yang mengerikan meraung ke tanah, tetapi dihentikan oleh cakar naga. Menyentuh. Kowloon melangkah di langit, melangkah terus-menerus, 6 kekuatan berturut-turut, gelombang demi gelombang, dan meledak menuju raksasa api. Pada saat yang sama, buka mulut besar, kekuatan fagositosis meletus, menutupi raksasa api, dan segera menyebabkan raksasa api bergetar terus-menerus, dan sepertinya runtuh. Sua.
ekor Kowloon hingga api raksasa. Jurus ini mengandung kekuatan surga penjara kota. Menyentuh. Api raksasa ditarik dengan kuat oleh ekor naga. Tubuh besar itu memecahkan sepotong besar, dan ada celah besar di tubuhnya. Raksasa api terhuyung mundur, celah di tubuh, sembuh dengan cepat, dan menyebarkan kembali api. Api membakar pedang langit. Raksasa yang menyala itu meraung dengan marah, dan pedang di tangannya memotong pedang panas itu dan memotong kepala Kowloon. Namun, cakar Kowloon menangkapnya dan memblokir pedangnya. Pertarungan sengit antara keduanya adalah beberapa lusin gerakan dalam sekejap. Tentu saja, selama proses ini, Lu Ming hanya mengeluarkan kekuatan naga, dan tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Wang Huotian, lawan pertamanya, di belakang, ada lawan yang lebih kuat, lawan terakhirnya, adalah Tuhan. Kekuatan Wang Huotian benar-benar mengerikan. Jika dia bertarung dengan Luotian di level yang sama, dia lebih kuat dari Luotian. Namun, Wang membakar langit dengan kuat, tetapi Lu Ming lebih kuat, lusinan gerakan, sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Puff, puff. Raungan panjang, 9 cakar menggenggam raksasa api, berusaha untuk merobek, raksasa api itu meledak, menjadi api. Tapi nyala api ini hanyut, dan mulai mengembun di udara. Darah alami, memiliki satu keunggulan, yaitu vitalitasnya sangat ulet. Tapi akankah Lu Ming memberinya kesempatan ini? Cakar naga menginjak, langkah Jiulong di langit melangkah meledak, kekuatan besar, membombardir nyala api, awalnya untuk menyatukan nyala api, lagi bang untuk pecah. Pada saat ini, seluruh bidang penglihatan, sesaat menatap. Apakah Wang Huotian akan kalah? Apakah kebanggaan atas talenta ini, yang membangkitkan 7 pembuluh darah Tianjiao tingkat dewa, akan dibunuh oleh Lu Ming? Tidak, tidak, sial. Pemimpin keluarga Wang sangat gugup. Wang Fengtian adalah Tianjiao yang langka dan unik di keluarganya selama ribuan tahun. Bakatnya lebih kuat daripada ketika dia masih muda. Dia akan mewarisi jubahnya di masa depan, tapi sekarang, itu berbahaya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya ketika satu sisi mati dia bisa menyerah. Sekarang, Wang Huotian benar-benar tertekan. Mengaum. Jiulong meraung, dan kekuatan menelan pecah di mulutnya. Api yang menghancurkan langit raja yang terbakar menelan sekelompok besar. Tidak. Dalam kobaran api itu, Wang Huotian berteriak ketakutan. Api itu dimakan oleh Jiulong, yang terus-menerus disempurnakan oleh kekuatan pemurnian Jiulong yang mengerikan. Vitalitas kamu tidak kuat, bisakah kohesi? Lalu aku akan menyempurnakanmu. Sisa nyala api, terbang kembali, memadat menjadi satu, berubah kembali menjadi raja yang membakar langit. Saat ini, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan mulutnya berdarah. Ada rasa panik yang kuat di matanya. Menyentuh, menyentuh. Jiulong berbaris menuju Wang Huotian. Tidak. Lu Ming, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi. Wang Huotian berteriak ketakutan, dan tubuhnya jatuh lagi dan lagi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Biarkan kamu pergi. Kamu lupa, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Lu Ming mencibir. Kamu adalah pemenangnya. Kamu adalah pemenangnya sekarang. Jika pemenang membuka mulutnya, dia bisa melewati pihak lain. Wang Huotian menangis. Perang hidup dan mati, melihat hidup dan mati, umumnya hanya satu pihak yang mati, bisa diakhiri. Tentu saja, ada situasi lain, yaitu pemenang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan pihak lain, itu tidak masalah. Tapi karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, bagaimana pemenangnya bisa menyelamatkan pihak lain? Haha, Wang Huotian, apakah kamu tidak bercanda? Mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Lu Ming tertawa. Wang Fengtian nyusai, ya. Mengapa Lu Ming harus melewatinya? Mereka adalah musuh hidup dan mati. Tapi dia benar-benar tidak ingin mati. Bakatnya begitu hebat sehingga dia tidak akan memiliki masalah besar di masa depan. Dia bahkan ingin menyerang posisi kaisar tertinggi di hutan belantara timur. Dia memiliki masa depan yang tak terbatas, di mana dia ingin mati. Tapi apa yang membuat Lu Ming melepaskannya? Dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke raja. Lu Ming, biarkan langit terbakar. Aku tidak akan menyelidiki urusan sebelumnya. Kepala keluarga Wang berbicara, tetapi suaranya dingin, dan ada sedikit perintah. Bab 968 Subrek Penatua. Siapa kamu, Pak Tua? Lu Ming melirik kepala keluarga Wang dan melanjutkan, apalagi yang kamu katakan tidak diselidiki. Kamu dan orang-orang tua yang mengepung aku. Aku yang mengatakan bahwa aku harus diselidiki. Aku ingin kamu tidak melakukannya menyelidiki. Konyol. Suara samar, penuh penghinaan, menyebar ke seluruh penonton, membuat beberapa orang linglung. Penghinaan, ini adalah cemoohan buah merah, Lu Ming menghina yang tertinggi. Pemimpin keluarga Wang berkata bahwa Lu Ming tidak akan diselidiki, tetapi maksud Lu Ming sangat jelas. Apakah dia membutuhkan tuan keluarga Wang untuk tidak menyelidiki? Itu dia, Lu Ming. Ini nada yang besar, banyak kepercayaan diri. Namun saat ini, tidak ada yang merasa Lu Ming sombong. Wang Fengtian dikalahkan oleh Lu Ming. Dia punya modal arogan. Di masa depan, dia memiliki kemungkinan besar untuk menyerang posisi tertinggi. Saat itu, mengapa dia harus takut pada pemimpin keluarga raja?
Kepala keluarga Wang memerah. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Berapa tahun? Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia melangkah ke posisi tertinggi sehingga tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini dan berani membencinya. Bahkan jika bangsawan lain melihatnya, mereka semua sopan. Sekarang, dia dibenci oleh seorang pemuda berusia 20-an. Ini adalah penghinaan baginya. Lu Ming diubah menjadi sosok manusia dan mencibir di sudut mulutnya dan berkata, "Orang tua, jika kamu ingin mundur, kamu tidak akan diselidiki, tetapi dapatkah kamu mewakili istana Tuhan dan surga?" Kemudian dia melihat kaisar dan kaisar. Mata pemilik keluarga raja dan yang lainnya juga memandang Kaisar Yiwu. Ya, kuil kaisar bukanlah keluarga raja yang memiliki keputusan akhir, tetapi Kaisar Yiwu Huang. Saat ini, mata kaisar memancarkan dua cahaya dingin, menatap Lu Ming. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia menatap kaisar dan bahkan memiliki sentuhan provokasi. Orang-orang terkejut. Lu Ming sangat berani sehingga dia berani melihat kaisar seperti ini. Tetapi Kaisar Wu tidak mengatakan sepatah kata pun, cahaya di mata menghilang, dan memulihkan ketenangan. Wajah Wang jelek, dan Wang penuh keputusasaan. Sikap Kaisar Yiwu menjelaskan segalanya. Membunuh. Muran, Lu Ming bergerak, tubuh seperti kilat, menuju raja membakar langit untuk membunuh. Tidak. Wang Huotian meraung dan mencoba melawan. Namun, dia menderita kerusakan parah saat ini, dan dia hanya memiliki sedikit tenaga cadangan. Di mana lawan Lu Ming? Setelah beberapa gerakan, dia dipukul hingga tulang dan uratnya patah, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Menyentuh. Lu Ming menginjak peron, memadatkan senjata panjang di tangannya, dan berjalan menuju Wang Huotian. Mesin pembunuh dingin menutupi seluruh tubuh Wang. Aku tidak ingin mati. Wang membakar langit meraung, tubuh terus berputar, ingin melarikan diri, mata, ketakutan tak berujung. Dalam hidupnya, dia membunuh banyak orang dan membunuh Tian Jiao, tetapi ketika dia akan mati di tangan Tian Jiao yang lain, dia sangat ketakutan. Wah! Tombak patah di udara. Di bawah tatapan semua orang, sebuah tembakan ditusuk dari hati Wang, dan ledakan kekuatan yang kuat menghancurkan hati Wang. Balas dendam untukku, leluhur. Wang membakar langit untuk mengirimkan raungan yang tidak diinginkan, segera, vitalitasnya punah. Satu generasi Tian Jiao dibunuh di sini oleh Lu Ming. Orang-orang sangat menyesal. Jika kesombongan seperti itu abadi, itu pasti akan menjadi sosok di timur dan menjadi yang tertinggi. Tidak ada masalah sama sekali. Sayangnya, dunia Tian Jiao tak terhitung jumlahnya, tetapi berapa banyak Tian Jiao yang bisa tumbuh. Tian Jiao yang mati ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Pemilik rumah raja meraung dan kesempatan membunuh dingin pecah. Matanya merah dan hatinya berdarah. Kali ini, keluarga Wang kalah terlalu banyak. Keluarga Wang, total 4 peringkat Tian Jiao dalam daftar 100.000 kebanggaan teratas. Tapi sebelumnya, 2 meninggal. Sekarang, bahkan Wang Fentian yang paling berbakat pun sudah mati. Sekarang, hanya ada satu yang tersisa yang bisa diambil oleh keluarga Wang. Pada awalnya, Tian Jiao, salah satu dari 100 teratas dalam daftar 4.000 arogansi, adalah pemandangan yang tampaknya melihat kebangkitan pesat keluarga kerajaan, bahkan melampaui 5 keluarga bangsawan kuno lainnya dan menjadi pemimpin keluarga bangsawan kuno. Di Istana Dewa Surgawi. Tapi sekarang semuanya kosong, dan kebenciannya pada Lu Ming sulit untuk dihilangkan darinya. Orang tua, ini yang ingin aku katakan. Sekarang ini hanya sedikit minat. Di masa depan, aku akan mengambil kepala anjing kamu secara langsung. Oh, aku lupa memberitahu kamu. Aku membunuh Wang Yan dan Wang Chen. Lu Ming berkata dengan dingin, dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu mati. Tuan keluarga Wang meraung dengan marah. Awalnya, dia telah hidup selama ribuan tahun dengan tubuh tertingginya, dan pikirannya teguh. Dia telah melihat begitu banyak ombak besar sehingga dia tidak akan mudah marah. Namun, dia tidak bisa tenang menghadapi Lu Ming. Dalam Perang Dunia Pertama Kota Jiulong, Lu Ming hampir membunuhnya hidup-hidup. Sekarang, banyak kebanggaan keluarga Wang telah mati di tangan Lu Ming. Dia membenci Lu Ming sampai habis. Jika tidak di kota kuno Qiyun, prestasinya benar-benar ditekan, dia ingin segera membuat frustrasi Lu Ming. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu tenangkan diri secara perlahan. Saat ini, naga pengangkut Ki Lu Ming melahap milik Wang Huotian, dan naga pengangkut Ki Lu Ming telah melonjak sebesar 50 zang menjadi hampir 200 zang. Pada saat yang sama, kekuatan menelan pecah, yang melahap Wang Hongtian menjadi mayat, mengumpulkan cincin penyimpanannya, dan kemudian menendang peron, yang membuat tuan keluarga Wang hampir memuntahkan darah. Setelah bergerak, Lu Ming kembali ke tribun. Haha, sengit, Lu Ming, kamu membalasku. Wang Huotian itu, yang terlihat seperti sapi, berani membakarku dengan api. Sekarang dia adalah anjing mati. Pria gendut itu tertawa dan sangat bersemangat hingga mulutnya pecah. Terlebih lagi, Lu Ming, apakah kamu melihat lelaki tua dari keluarga Wang itu? Wajahnya berpigmen dan kepalanya berasap. Luar biasa. Dia tidak tertawa di mana-mana, pria gendut. Tuan keluarga Wang akhirnya menenangkan suasana hatinya, dan langsung menjadi marah dan menggigil.
Beberapa generasi muda, benar-benar pantas mati, dia meraung di dalam hatinya. Fanatik Yan minum beberapa minuman, yang membuat mereka tertawa bahagia. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata, orang-orang ini adalah Tuhan yang durhaka, tidak tahu bagaimana menulis. Selanjutnya, duel berlanjut, dan dua berkas cahaya jatuh ke kedua sosok itu. Aotu dari lembah Tianyao, batu giok Dongfang dari istana Kaisar Tianshan. Mata banyak orang, tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang menakjubkan. Ini permainan besar lainnya. Giok Dongfang menempati urutan ketiga dalam daftar 1000 kebanggaan, dan Aotu yang mengaku mampu bersaing dengan Kaisar dan Tuhan pasti akan sangat luar biasa. Kedua sosok itu jatuh di atas panggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Perang segera pecah. Dongfang Yu sangat kuat dan mempraktikkan dua jenis keterampilan tingkat dewa. Kultivasinya juga berada pada tahap awal dari 8 kelahiran spiritual yang berat. Darahnya, seperti Wang Huotian, adalah tingkat ketujuh dari tingkat ketuhanan. Kekuatan keseluruhan Giok Dongfang sedikit lebih kuat dari Wang Huotian. Namun, Aotu lebih kuat. Aotu memiliki lebih dari 70% konsentrasi darah naga asli, hampir 80%. Dia menjelma sebagai naga sungguhan, bertarung melawan batu giok oriental seperti naga sungguhan. Kedua pria itu bertarung sengit selama lebih dari 50 gerakan. Akhirnya, Dongfang Yu dikalahkan. Akhirnya, dia mengaku kalah dan kehilangan 90% keberuntungannya. Namun, nilai keberuntungan Aotu melonjak, dan panjang naga ki menembus 100 sang dalam satu gerakan. Bab 969. Perang berlanjut. Setelah Aotu dan Dongfang Yu bertengkar, dua lampu jatuh ke tubuh Tian Shizong, sementara yang lainnya jatuh ke tubuh Kaisar. Kaisar dan Tuhan akan berperang. Pada saat ini, semangat setiap orang sangat terkonsentrasi. Kaisar Dewa, samar-samar dianggap sebagai jenius pertama Dong Huang, seberapa kuat kekuatannya. Dalam pertarungan demi keberuntungan sebelumnya, dia tidak bertemu lawan yang layak. Ketika dia bertemu dengannya, dia dengan mudah dibunuh. Kekuatannya tak terduga di hati orang-orang. Sekarang, pertempuran mayat keempat dalam daftar Qianjiao, bisakah kita memaksakan kekuatan sebenarnya dari Dewa Kaisar? Orang-orang menantikannya. Bahkan Luming adalah kejutan spiritual. Dalam pikirannya, Kaisar dan Tuhan adalah lawan utamanya. Dua sosok, jatuh di atas panggung, mata perang mayat, menunjukkan warna yang bermartabat. Menyerah. Suara Kaisar dan Tuhan acuh tak acuh. Dia tegak, tampan dan luar biasa. Dia berdiri sesuka hati dan memiliki sikap raja. Dia memiliki momentum untuk menelan semua jenis gurun, tapi aku tak terkalahkan. Ya, berhadapan dengan generasi muda, Kaisar tidak pernah gagal. Dia dianggap sebagai arogansi Kaisar, yang jarang terjadi di dunia. Tianjiao terakhir yang diperkirakan akan berdampak pada Kaisar adalah para fanatik Yan. Itu 100 tahun yang lalu. Dia menyuruh perang mayat untuk menyerah. Dalam hatiku, tidak pernah bisa mengakui kekalahan dua kata, bahkan jika kamu, Kaisar Dewa. Di mata perang mayat, ada rasa perang yang kuat. 10 jurus untuk mengalahkanmu. Suara kuat Kaisar penuh percaya diri. Menyentuh. Dia melangkah keluar satu langkah, dan pedang ki meledak darinya dan langsung menuju ke langit. Kekuatan pedang yang mengerikan, menghadapi pertempuran mayat, menyebar. Mengaum. Raungan besar terdengar, pertarungan mayat langsung mengeluarkan darahnya. Itu adalah kerangka besar, berbentuk seperti gajah raksasa. Kerangka gajah perang kuno. Seseorang berbisik dan mengenali asal-usul kerangka itu. Ini adalah kerangka yang dibentuk oleh binatang buas yang kuat, dikelilingi oleh 7 cakra emas. Itu adalah darah level 7 yang sama. Pertarungan mayat menunjukkan perpaduan darah dan darah, berubah menjadi kerangka gajah perang purba, menginjak bumi, dan menyerang Kaisar dan Tuhan. Ini sangat kuat. Tapi mata Kaisar dan Tuhan masih tenang. Kong. Suara pedang terdengar, dan cahaya pedang ungu dan emas naik dari langit, penuh dengan nafas yang mewah. Ledakan. Pedang Zijinki, yang membentang puluhan mil dari ruang angkasa, dipotong pada kerangka gajah perang kuno. Dengan raungan yang mengerikan, roh pendekar pedang itu menembak ke segala arah, dan kerangka gajah perang kuno itu terpotong-potong. Kong, kong, kong. Suara pedang terus berdering, dan satu pedang ki meledak satu demi satu, yang lebih mengerikan dari yang lain, dan terus-menerus dipenggal ke arah gajah dan kerangka perang kuno. Gajah perang kuno meraung dan pecah dengan sekuat tenaga untuk melawan roh pedang Kaisar dan Tuhan. Namun, setiap kali dia menerima pedang, dia akan terguncang sejauh 5 mil. Setelah menerima 9 pedang berturut-turut, gajah perang kuno telah mundur hampir 50 li. Kemudian, dengan satu sentuhan, gajah perang kuno itu meledak dan berubah menjadi perang mayat lagi. Pada saat ini, perang mayat pucat, meludahkan darah, gemetaran, dan sepertinya mereka bahkan tidak bisa diam. Ada kengerian dan ketidakpercayaan di matanya. Aku menyerah. Pertempuran mayat menghela nafas. Dengan menyerahnya pertempuran mayat, semua orang menarik napas panjang dan menatap mata Kaisar dan Tuhan, penuh keterkejutan. Itu terlalu kuat, para dewa terlalu kuat. Dia mengatakan bahwa 10 gerakan mengalahkan pertarungan mayat. Dia benar-benar hanya membuat 10 pedang sebelum dan sesudah, dan pertempuran mayat dikalahkan. Bahkan para dewa dan Kaisar belum melakukan fusi darah.
Kaisar dan Tuhan begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan Aotu dan Suejian tidak bisa menjadi saingan Kaisar dan Tuhan. Ya, sampai sekarang, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang dia gunakan. Benar-benar mengerikan dan tak terduga. Banyak orang terkejut mengatakan bahwa bahkan yang tertinggi pun tidak bisa tenang. Hanya 3 kaisar yang memiliki mata tenang. Di mimbar, Blood Sword One, Aotu, matanya sangat bermartabat. Di mata Luming, ada pandangan yang bermartabat. Luming, apakah kamu yakin dengan Kaisar? Lagudu bertanya pada Luming dengan suara rendah. Tidak yakin. Luming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak yakin. Dia tidak yakin bahkan jika semua kekuatan keluar. Efektivitas pertempuran dari pertempuran mayat tidak lebih lemah dari Wang Huotian, tetapi masih mudah dikalahkan oleh Kaisar dan Tuhan, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diduga. Kultivasinya seharusnya masih menjadi janin roh 8 kali lipat, tetapi seharusnya sudah mencapai puncak dari 8 tingkat janin roh. Tapi aku tidak tahu keterampilan seni bela diri dan tingkat darah dari kultivasinya. Kata Maniak Yan. Kamu sudah berada di istana selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak tahu. Du lagu Jue Dao. Yan Fantu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Kaisar diam-diam telah dikembangkan oleh Kaisar Yi. Aku hanya tahu sedikit tentang dia. Luming, jika dia benar-benar dikalahkan oleh Tuhan, dia akan langsung mengaku kalah. Akhirnya, para fanatik Yan memberitahu Luming. Mata Luming berkilat, tapi tidak ada jawaban. Apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Bagaimana jika aku menerobos lagi? Luming mengubah pikirannya. Sayangnya, ini masih sedikit. Semakin sulit bagi kami untuk meningkatkan kultivasi kami. Luming berpikir diam-diam. Darah Jiulong menyempurnakan esensi Wang Huotian. Saat ini, dia hampir selesai, tetapi kultivasinya masih berada di puncak 7 tingkat Lingtai. Menurut para fanatik Yan, kultivasi Kaisar dan Tuhan adalah puncak ke-8 Lingtai. Jika kultivasi Luming juga menembus 8 tingkat Lingtai, dia pasti yakin. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Luming tidak takut pada siapapun. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Mari kita mulai memurnikan batu aslinya. Memikirkan hal ini, Luming memiliki sejumlah besar batu mentah di tangannya, dan kekuatan menelan telapak tangannya pecah, menelan sejumlah besar batu mentah dan mulai memurnikan. Setelah kemenangan Kaisar dan Dewa, dia menelan 90% ki dari pertempuran mayat dan kembali ke tribun. Perang berikutnya, Pedang Darah 1, melawan Iblis Gu Fengxuan. Gu Fengxuan, Iblis Surga, memiliki darah Phoenix, dan juga telah mencapai lebih dari 70%. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Dia telah meluncurkan pertempuran puncak dengan pedang darah. Perang ini adalah yang paling sengit dari keempatnya. Setelah 200 langkah, mereka memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, pedang darah itu sedikit lebih baik. Sejauh ini, 4 besar telah muncul. Mereka adalah Luming, Dewa Kaisar, Aotu dan Pedang Darah 1. Selanjutnya terjadilah duel di antara mereka berempat. Dan setelah pertempuran ini, Luming mungkin memikirkan kekuatan sejumlah orang. Kekuatan batu giok Dongfang, pertempuran mayat, dan Wang Huotian sangat dekat, pada level yang sama. Feng Xuan, bagaimanapun, sedikit lebih baik dari ketiganya, dan tidak berbeda dengan pedang darah. Pedang Darah 1, Aotu dan Feng Xuan harus berada di level yang sama. Kaisar dan Tuhan tidak dapat diprediksi dan sulit ditebak. Ide Luming mirip dengan kebanyakan orang. Dalam pikiran orang lain, kekuatan Luming diletakkan di level Pedang Darah 1, Aotu dan Feng Xuan. Luming dapat membunuh Wang Huotian, tetapi Pedang Darah 1, Aotu beberapa orang jika mereka keluar dengan sekuat tenaga, juga dapat membunuh Wang Fengtian. Tetapi Kaisar, tidak diragukan lagi, ditempatkan pada posisi terkuat oleh rakyat. Bab 970. Di antara keempatnya, Dewa Kaisar, Pedang Darah 0. 1 dan Aotu, dapat dikatakan bahwa mereka telah menyatakan bahwa mereka adalah perwakilan terkuat dari generasi muda Donghuang. Luming, bagaimanapun, adalah kuda hitam. Yang benar-benar membuatnya terkenal di timur adalah Perang Dunia Pertama Kota Kowloon. Perang itu melibatkan terlalu banyak ahli. Dinasti suci kuno Zongzu, yang tertinggi dari 6 keluarga kuno, Yan Fantu, Jiu yang tertinggi, dan bahkan Kaisar Wu Huang. Perang ini, nama Luming, hutan belantara timur yang terkenal. Tapi yang paling terkenal adalah Luming bisa mengendalikan Jiulong Sending yang abadi. Adapun bakat Luming, diabaikan. Banyak orang percaya bahwa bakat dan kekuatan tempur Luming tidak terlalu unggul, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 100 orang teratas dalam daftar Qianjiao. Tapi sekarang, dengan tindakan praktis, Luming telah menjungkir balikan ide semua orang. Fakta telah membuktikan bahwa bakat Luming tidak tertandingi di dunia, dan tidak lebih lemah dari orang lain. Dengan sikap kuda hitam, dia bergegas ke 4 besar dan membunuh Luo Tian dan Wang Fengtian. Sekarang, dia harus bertarung melawan 3 Tianjiao terkuat di Donghuang. Meskipun bakat Luming bagus, dia masih muda dan penuh semangat. Dia terlalu tajam untuk ditahan. Dia telah menyinggung pemimpin keluarga raja dan penguasa tertinggi lainnya, kaisar, dan bahkan kaisar tertinggi lembah Tianyao. Jenius seperti itu ditakdirkan untuk hidup lama. Itu benar, dalam sejarah,
ada banyak arogansi tiada taraf, tetapi tidak banyak orang yang sampai pada akhirnya dan menjadi kaisar. Mengapa? Hanya saja kamu terlalu tajam untuk ditahan, dan kamu akan mati dengan menyedihkan pada akhirnya. Itu benar. Menurutku, Lu Ming pada akhirnya akan seperti ini. Sekitar, banyak orang berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini, pusaran itu berkedip sedikit dan sesosok muncul. Bai Sijin. Melihat Bai Sijin, Lu Ming sangat senang. Bagaimana kabarmu, Tuan? Lu Ming Dao. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Mereka semua ada di Gunung Liangyi sekarang. Bai Sijin Dao. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saat itu, seberkas cahaya jatuh pada Lu Ming. Dia akan pergi berperang. Lu Ming menatapnya dan menemukan cahaya lain jatuh pada Ao Tu. Dalam perang ini, Lu Ming berperang melawan Ao Tu. Dalam sekejap, mata Ao Tu menunjukkan cahaya terang dan rasa perang yang luar biasa. Ledakan. Tubuh besar Ao Tu terpukul keras di platform pertempuran, seluruhnya penuh dengan nafas yang keras. Lu Ming melangkah keluar dan muncul di peron, menghadap Ao Tu. Bai Sijin sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah memahaminya, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar bisa sampai ke tahap ini dan membunuh Wang Fentian dan Zhan Aotu. Lu Ming, darah Jiulong ada padamu. Benar-benar keterlaluan. Lebih baik memberikan darah Jiulong kepadaku, dan aku akan membiarkan dia meneruskannya. Aotu menjilat bibirnya, menunjukkan tatapan serakah. Bagus, tapi Kaisar Yi juga menatap darah Jiulong. Aku memberikannya padamu. Apakah kamu takut dia akan menatapmu? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wajah Aotu sedikit berubah, dan matanya berkilat. Jika demikian, jika dia mendapatkan darah Jiulong dan diikuti oleh Kaisar Yiwu, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Aku khawatir bahkan Kaisar tertinggi dari klan Jiaolong tidak akan dapat melindunginya, dan bahkan Kaisar Iblis mungkin tidak dapat mempertahankannya. Pada titik ini, hatinya mendingin. Haha, sepertinya aku tidak berani mengambilnya. Ini benar-benar tanpa biji. Ayo perang dunia pertama. Mata Lu Ming menunjukkan rasa perang, dan tubuhnya mendidih. Mengaum, mengaum. Dua nyanyian naga terdengar pada saat bersamaan. Salah satunya dari Ao Tu, yang langsung mengubahnya menjadi seekor naga. Nyanyian naga lainnya, dari tubuh Lu Ming, mengeluarkan kekuatan naga. Tubuh Lu Ming ditutupi lapisan sisik ungu dan emas. Dengan satu langkah, tubuhnya bergegas menuju Ao Tu. Perpecahan emas badai. Ao Tu membuka mulutnya, dan ada cahaya keemasan yang gelap meledak di mulutnya, dan dia memotong Lu Ming. Cahaya ini, seperti ujung pisau, lebih tajam dan lebih menakutkan. Lu Ming mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan cahaya keemasan yang gelap. Ledakan. Tubuh Lu Ming bergetar mendengar suara ledakan itu. Dia mundur 100 meter berturut-turut sebelum dia bisa berdiri teguh. Namun, di lengannya, masih tampak ada kekuatan tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memotong sisik dan percikannya. Sungguh suasana metal. Ketika Zhen Yuan sedang beroperasi, kekuatan tajam yang menutupi lengannya terguncang. Ao Tu, dengan lebih dari 70% darah naga asli, lahir untuk mengontrol konsep artistik logam dan menerapkannya pada situasi yang mengerikan. Cahaya pisau tadi adalah kombinasi dari konsep artistik logam dan kekuatan iblis Ao Tu, yang sangat mengerikan. Perpecahan emas badai. Ao Tu meraung lagi. Kali ini, 9 lampu emas gelap keluar dari mulutnya, memotong udara dan memotong ke arah Lu Ming. Boom! Lu Ming menghancurkan 2 kekuatan naga dalam sekejap, dan 3 kekuatan naga pecah sebelum dan sesudahnya, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Lu Ming, seperti Tyrannosaurus Rex dalam wujud manusia, bergegas ke Ao Tu. Dia menjalankan Gong Zhen Jutian dan meledakkan tinjunya berturut-turut. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ada 9 ledakan berturut-turut, dan 9 lampu emas gelap dikalahkan oleh Lu Ming, dan Lu Ming terus bergegas menuju Ao Tu. Cakar naga berlapis emas. Cakar naga Ao Tu benar-benar berubah menjadi emas gelap, seperti pengecoran emas gelap. Wah! Dia meraihnya dengan satu cakar, dan cakar naga emas gelap mencengkeram Lu Ming. Kapan? Lu Ming meledak dengan tinjunya, dan cakar naga emas gelap membombardir bersama, mengeluarkan raungan yang mengerikan, seperti 2 palu besi bertabrakan, membentuk badai yang kuat, tersebar menyapu. Tubuh Lu Ming bergetar, lalu mundur 100 meter, lalu jatuh ke tanah, lalu mundur 9 langkah. Kekuatan yang mengerikan, kekuatan serangan yang sangat mengerikan, apakah Jiaolong ini dengan konsentrasi lebih dari 70%? Lu Ming terkejut. Tingkat Ao Tu harus 7 tingkat dan 8 tingkat menengah, yang setara dengan 8 tingkat janin roh. Kekuatan dan kekuatan serangannya sangat kuat dan mengerikan. Jika darah naga itu begitu kuat, hanya saja ia harus memiliki lebih dari 7 naga. Saat ini, hanya ada sedikit hewan berdarah murni di tanah Shen Huang. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu, ada banyak hewan berdarah murni. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan mereka? Sekarang Dong Huang diketahui hanya Kaisar Iblis yang berdarah murni. Aku bertanya-tanya apakah ada banyak hewan berdarah murni di benua luar negeri yang misterius. Lu Ming, kamu bukan lawanku. Ao Tu mengaum, menyela pikiran bingung Lu Ming. Menyentuh, menyentuh. Naga itu menginjak tanah dengan 4 cakar dan membunuh Lu Ming. Apakah itu?
Luming mencibir di sudut mulutnya, dan darah Kowloon muncul. Saat berikutnya, Luming menjelma sebagai naga. Pada saat yang sama, kekuatan naga lain muncul di tubuhnya. Sebanyak 4 kekuatan naga pecah. Kekuatan naga yang besar, menyebar, menuju Aotu. Tubuh Aotu sedikit gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ya, itu berasal dari insting Aotu dan rasa takutnya pada atasan. Apakah itu monster atau dewa binatang? Levelnya sangat ketat, darahnya menyala, berlapis-lapis represi. Namun, Aotu memiliki darah naga sungguhan, bukan naga sungguhan. Namun, Jiulong bahkan lebih kuat dari naga aslinya. Sebagai salah satu dari 10 monster petarung teratas, kekuatan naga yang terpancar dari Jiulong membuat Aotu ketakutan secara naluriah. Bab 971. Mengaum. Jiulong mengaum, kekuatan naga menyebar, 9 cakar melangkah ke langit, menuju pembantaian Ao. Aotu juga mengaum, mengatasi rasa takut di hatinya dan membunuh Luming. Seekor naga dan seekor naga terbunuh di atas panggung. Aotu, mood metal yang ekstrim, mood metalnya, benar-benar setara dengan level 4, seluruh tubuhnya sekeras emas dan besi, cakar naga terbuat dari emas gelap, yang sangat keras dan tidak bisa rusak tanpa apa-apa. Setiap gerakan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan Luming, 4 jenis konsepsi artistik di sekitar tubuh, menyatu bersama, kekuatannya sama-sama mengerikan. Pada saat yang sama, Luming menghancurkan 4 kekuatan naga, menjalankan Zenyu Tiangong. Setiap otot tubuhnya dapat mengeluarkan kekuatan Zenyu Tiangong. Setiap otot tubuhnya dapat ditembak sesuka hati, dan kekuatannya sangat mengerikan. Saat setiap cakar dicabut, ia memiliki kekuatan untuk menekan segalanya. Ledakan. Kedua naga itu terjerat bersama dan dibombardir terus-menerus. Mereka sangat biadab. Tampaknya orang-orang datang ke zaman kuno, di mana binatang buas bertarung untuk hegemoni dan naga asli bertarung dalam kekacauan. Tinja. Ada 9 cakar di Jiulong. Aotu tidak bisa menghentikannya. Dia ditangkap oleh cakar Jiulong. Ketika dia mencoba merobeknya, sisiknya berterbangan dan sepotong besar daging dan darah mengalir. Aotu menderita sakit dan melawan. Dia merobek sebagian tubuh Jiulong, tapi cakar naganya hampir patah. Ledakan. Tubuh Jiulong tampak sangat berat, menekan Aotu, yang membuatnya menabrak platform pertempuran dengan keras, membuat suara patah tulang. Setelah beberapa lusin gerakan, Luming secara bertahap menang. Lagi pula, Aotu masih dipengaruhi oleh bau Kowloon. Dia takut, semakin dia takut dengan perang Vietnam. Bagaimana lawan Luming? Puff. Dengan darah berceceran di mana-mana, Aotu berteriak. Tubuhnya retak oleh cakar Jiulong. Dia berjuang keras dan akhirnya lolos, meninggalkan sepotong besar daging Jiaolong, berlumuran darah. Daging Jiaolong mengandung 70% konsentrasi naga asli. Cocok untuk barbecue. Saat Jiulong membuka mulutnya, suara Luming keluar, lalu potongan daging Jiaolong menghilang. Luming, itu bagus. Tinggalkan satu untukku di belakang. Di tribun, pria gendut itu berteriak, hampir ngiler. Aotu hampir meledakkan paru-parunya. Aku berharap bisa menelan Luming dan pria gendut. Pria gendut, terlalu sedikit. Ini milikku. Aku akan membuatnya lebih banyak. Luming berteriak, dan pergi untuk membunuh Aotu lagi. Ah, aku menyerah. Tiba-tiba, Ao tidak ingin mengaum. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah, dan dia harus membayar lebih untuk daging Jiaolong. Menyerah. Luming berhenti terdiam dan berubah menjadi sosok manusia lagi. Dia tampak seperti kasihan, matanya berbalik pada Aotu. Aotu juga berubah menjadi bentuk manusia, dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak terluka parah, tetapi wajahnya bahkan lebih buruk dari itu. Dalam perang ini, dia terlalu banyak bertarung. Luming menelan 90% naga pembawa Ki Aotu, dan kemudian melonjak lagi, melebihi 200 sang dan mendekati 300 sang. Naga Ki yang begitu besar jarang terjadi di zaman kuno. Luming Fei ada di tribun. Pria gendut, sayang sekali pria ini menyerah lebih awal dan tidak mendapatkan bagianmu. Luming menghela nafas. Sialan, tidak, kita akan membagi bagian itu sama rata. Seru pria gendut itu. Aotu yang sedang terbang ke tribun, gemetar dan hampir jatuh dari panggung. Terbang kembali ke tribun, Aotu terlihat sangat murung. Kaisar Jiaolong tidak sebaik Aotu. Dia hitam seperti arang. Luming memenangkan pertempuran, yang mengejutkan banyak orang. Dengan cara ini, Luming memasuki pertempuran terakhir. Selanjutnya, akan ada pertempuran antara Kaisar dan Pedang Darah. Pemenangnya akan memulai pertempuran terakhir dengan Luming. Kebanyakan orang berpikir bahwa Kaisar dan Pedang Darah harus menang. Pada akhirnya, itu akan menjadi pertarungan Luming dengan Kaisar dan Tuhan, yang menarik. Cahaya berkelap-kelip dan menutupi Kaisar dan Pedang Darah. Kedua pria itu terbang ke peron. Apakah kamu dan aku perlu bertarung lagi? Kaisar dan Tuhan berbicara dengan dingin. Banyak orang melompat dalam hati mereka dan mendengarkan suara Kaisar. Pernahkah mereka bertarung dengan Pedang Darah sebelumnya? Tapi aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Dalam Perang Dunia Pertama 3 tahun lalu, aku kalah, tapi sekarang, belum tentu. Pedang Darah dipenuhi dengan gas darah yang luar biasa, dan matanya menjadi semerah berlian darah.
Semua orang terkejut. Dewa Kaisar dan Pedang Darah benar-benar bertengkar 3 tahun lalu. Menurut situasinya, Pedang Darah itu dikalahkan. Kamu bukan lawanku 3 tahun lalu, dan di masa depan, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Suara Kaisar dan Tuhan mengungkapkan kepercayaan dirinya yang kuat. Kamu akan tahu kapan kamu bertarung. Begitu Pedang Darah diminum dan melangkah keluar, kekuatan pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya, yang memenuhi udara. Ini adalah konsep artistik pedang. Pedang Darah melangkah maju, pedang itu penuh makna. Kong. Di tubuh Kaisar dan Dewa, ada juga suara pedang. Saat berikutnya, ada juga kekuatan pedang yang kuat, yang pecah. Itu juga merupakan konsep artistik dari pedang. 1 atau 2 dewa dan Pedang Darah memahami konsep artistik pedang. Menyentuh, menyentuh. Keduanya melangkah maju. Dengan kecepatan, pedang akan melambung. Kong, kong. Pedang kedua pria itu melintasi ruang kosong sejauh puluhan mil, dan mereka bertarung dalam kehampaan. Udara di antara kedua orang itu benar-benar pecah dengan raungan dan pedang, dan Mars melesat ke segala arah. Wajah orang-orang itu serius, dan makna pedangnya terlalu mengerikan. Mereka belum mulai. Hanya dengan meluapkan arti pedang, mereka dapat dengan mudah membunuh yang kuat dengan 7 roh. Wah, wah. Tiba-tiba, keduanya menginjak kaki satu sama lain dan berubah menjadi cahaya pedang, memotong kekosongan dan saling memotong. Kapan? Kedua pedang bertabrakan di udara, membuat raungan. Kedua pedang itu menembak ke belakang dan kemudian meledak bersamaan. Kapan? Kapan? Dalam sekejap, keduanya bertarung lusinan jurus. Beberapa di antaranya berkultivasi rendah. Mereka tidak bisa melihat kedua sosok itu sama sekali. Mereka hanya bisa melihat 2 pedang bertarung di udara. Cahaya pedang emas, cahaya pedang merah darah. Tetapi pada saat ini, cahaya emas melonjak, dan cahaya pedang merah darah terbang keluar. Kaisar dan Dewa, 8 puncak lintai, Pedang Darah pertama, dan tahap selanjutnya dari 8 janin roh. Hati Luming tergerak dan melihat pencapaian mereka. Selain itu, konsepsi artistik kedua pedang tersebut telah mencapai tingkat keempat, yang merupakan benturan dari konsepsi artistik pedang 4 tingkat. Namun, jelas bahwa Kaisar dan Dewa lebih baik dalam melawan Pedang Darah. Cahaya pedang merah darah terbang kembali, dan bentuk tubuh Pedang Darah muncul. Saat ini, cahaya warna darah tubuhnya semakin sejahtera. Pedang Darah, sarungnya. Pedang berdarah terbang keluar dari alisnya dengan lambaian tangannya. Begitu pedang itu terbang keluar, itu berubah menjadi selusin meter. Anehnya, ketika pedang menjadi lebih besar, itu benar-benar terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, dan akhirnya berubah menjadi 16 pedang besar berwarna merah darah, terbang mengelilingi Pedang Darah. Membunuh. Ketika Pedang Darah diminum, jari-jari pedang itu melambai, dan 16 pedang yang bertarung terbang dan berubah menjadi 16 lampu pedang, dan mereka dibunuh ke arah Kaisar dan Tuhan. Hal yang paling menakutkan bukanlah 16 pedang, tetapi roh pedang tak berujung yang dihasilkan dalam proses terbang. Bab 972. 16 pedang perang merah darah, terbungkus roh pedang tak berujung, meraung ke arah Kaisar dan Tuhan. Pada saat ini, wajah Kaisar, ada jejak merah aneh, dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Itulah konsepsi artistik darah. Pedang Darah sebenarnya mengintegrasikan konsepsi artistik darah dengan pedang. Seseorang berteriak. Begitu mata Luming membeku, Pedang Darahnya layak menjadi yang tertinggi kedua dalam daftar 1000 kebanggaan. Dia sangat kuat. Dia tidak hanya memahami 2 jenis konsepsi artistik yang kuat, tetapi juga mengintegrasikannya bersama. Terlebih lagi, Luming dapat melihat bahwa konsep artistik darah dan pedang pada Pedang Darah pertama telah mencapai tingkat keempat. Seberapa buruk perpaduan dari 2-4 tingkat konsepsi artistik. Wah, wah, wah. Perpaduan dari 2 jenis konsepsi artistik menginspirasi ribuan pedang Ki, sepenuhnya menutupi Kaisar dan Tuhan, dan memblokir semua retretnya. Dari Dewa Kaisar, pedang emas Ki dilarikan keluar dan terus-menerus dipotong. Dengan setiap pedang terpotong, Ki pedang tak terbatas akan terpotong, tetapi Ki pedang yang lebih berdarah akan ditambahkan. Untuk sesaat, Kaisar dan Tuhan tertiup angin. Tidak, Kaisar dan Tuhan telah tertinggal. Kaisar dan Tuhan tidak akan dikalahkan. 1 atau 2 konsep artistik Pedang Darah telah mencapai level 4, dan integrasinya berhasil. Ini sangat kuat, tetapi Kaisar dan Tuhan seharusnya tidak hanya menggunakan metode ini. Di sekeliling, orang-orang berbicara. Pada saat ini, dia melihat alis Kaisar sedikit berkerut. Dia benar-benar melepaskan halangan dan membiarkan pedang menusuk tubuhnya. Hati banyak orang terangkat, tidak mengerti Dewa Kaisar ini apa. Wah! Cahaya pedang menembus, dan sosok Kaisar dan Tuhan runtuh. Itu hanya bayangan virtual, kemudian orang bisa melihat bahwa tubuh Kaisar dan Tuhan telah muncul puluhan meter jauhnya. Begitu sosoknya muncul, ada pedang yang menusuk ke arahnya. Namun, dia melangkah keluar ruangan seperti berjalan santai. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan pada saat berikutnya, dia muncul puluhan meter jauhnya. Dengan cara ini, sosoknya terus berkedip, dan roh pedang tak berujung ke segala arah tidak dapat membantunya. Langkah instan, ini adalah langkah instan yang legendaris. Seseorang berteriak kaget. Apa? Langkah cepat. Dalam legenda, kita perlu memahami konsep artistik ruang untuk menampilkan langkah instan.
Bagaimana mungkin? Apakah Kaisar dan Tuhan memahami konsep artistik ruang? Ya Tuhan, ini benar-benar konsep ruang yang artistik. Teriakan seru terdengar, dan suara itu adalah orang tua. Ini suasana luar angkasa. Bai Sijing, Yan Fantu dan yang lainnya juga menghirup udara sejuk. Murid Luming menyusut tajam. Ada ribuan konsepsi artistik di dunia. Tentu saja, ada juga tingkat konsepsi artistik yang berbeda. Di antara mereka, dua yang paling terkenal adalah konsep artistik ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ribuan konsepsi artistik, ruang dan waktu adalah raja. Konsepsi artistik waktu dan konsepsi artistik spasial adalah raja dari 10 juta konsepsi artistik. Dan Dewa Kaisar, sebenarnya memahami konsepsi artistik luar angkasa. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar dan Dewa dapat memahami konsepsi artistik ruang dan berhasil mengintegrasikannya dengan konsepsi artistik pedang. Dia memang sosok nomor satu dalam daftar Qianjiao. Namun, dilihat dari konsepsi artistik ruang angkasanya, dia seharusnya hanya 3 tingkat kesempurnaan, dan tidak menembus tingkat 4. Kalau tidak, dia tidak akan terkalahkan. Putih ke mata jalan yang bermartabat. Kaisar dan Dewa menampilkan konsep artistik ruang, yang membuat pedang darah terlihat sangat bermartabat. Jari pedang terus melambai dan meluncurkan serangan seperti badai. Namun, tubuh Dewa Kaisar berkedip dan pedang Ki ada di sekelilingnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Wah! Tiba-tiba, Dewa Kaisar memotong pedang dari udara tipis. Pedang ini dipotong sesuka hati melawan udara. Sepertinya itu tidak ditujukan pada pedang darah pertama. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah dan sosoknya mundur. Wah! Saat pedang darah mundur, cahaya pedang terpotong di tempat dia baru saja berdiri. Serangan Kaisar dan Tuhan dapat melewati kehampaan dan membuat serangan yang mengerikan pada pedang darah. Aneh, mengerikan, dewa ini, jika menjadi pembunuh, akan menjadi pembunuh paling mengerikan di dunia. Wah, wah. Pedang perang Dewa Kaisar terus-menerus dipotong dari udara tipis. Kemudian, cahaya pedang muncul di sekitar pedang darah dan menebasnya. Pedang darah mundur dengan cepat dan terus mundur. Kaisar dan Dewa membuat langkah cepat untuk mengejar pedang darah. Jarak antara mereka semakin dekat dan dekat. Tampaknya ada batas jarak untuk serangan Kaisar. Mata Luming bergerak dan melihat aula yang terkenal itu. Konsepsi artistik ruang Kaisar dan Tuhan harus dibatasi oleh jarak. Jika terlalu jauh, pedangnya tidak bisa menembus ruang untuk menyerang orang lain. Ini normal. Jika tidak ada batasan, dia bisa mengambil peringkat pertama dari jarak ratusan juta mil. Ini tidak buruk untuk dijelaskan. Namun, selama budidaya Kaisar dan Tuhan dan peningkatan konsepsi artistik ruang, jaraknya akan semakin jauh, dan semakin di belakang, itu akan semakin mengerikan. Ruang dan waktu adalah raja, bukan hanya membicarakannya. Saat jarak antara dua orang semakin dekat, pedang darah pasif di awal, jatuh melawan arah angin, dan akan dikalahkan kapan saja. Pada saat ini, tulang punggung pedang darah bersinar, dan pedang perang berwarna merah darah melayang dari atas kepala. Seluruh tubuh pedang memiliki 7 cakra emas. Ini adalah darah dari pedang darah pertama, darah tingkat ke-7 dari tingkat dewa. Seluruh tubuh pedang darah menyatu dengan darah, dan berubah menjadi pedang perang merah darah yang besar. Pedang Ki melonjak ke langit dan dipotong secara horizontal. Ruang bergetar, Kaisar dan Dewa menyerang pedangnya Ki, dan semuanya patah. Sua! Pedang berdarah itu disayat ke arah Kaisar dan Tuhan. Kalahkan, pedang Kaisar Tiangang. Kaisar Dewa melangkah maju, dingin memuntahkan sepatah kata, pedang ke depan, tebas. Wah! Pada saat ini, ruang di atas kepala pedang darah sepertinya tiba-tiba pecah. Roh pedang tak berujung, dengan arti pemotongan ruang, ditebang menuju pedang darah. Itu adalah seni bela diri tingkat rendah, dan itu juga seni bela diri tingkat rendah. Seorang tokoh tertinggi berteriak, kaget. Semua orang yang hadir terkejut dan pupil mata mereka melebar tajam. Seni bela diri tingkat dewa, lebih rendah dari seni bela diri darah tingkat dewa, Dewa Kaisar, sebenarnya dari darah, memahami seni bela diri yang begitu mengerikan, dia bukan alam spiritual. Bahkan jika itu adalah roh kuat yang mengerikan dari alam, ada banyak yang tidak memahami seni bela diri tingkat dewa. Kong, kong, kong. Pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Suijian nomor 1. Pedang pertarungan berwarna merah darah bergetar hebat, tapi sepertinya pedang besar itu tidak bisa menahan hanya selusin napas. Seni bela diri tingkat dewa, terlalu kuat. Rusak. Dari pedang darah, raungan keluar. Pedang berdarah itu berputar dengan cepat, seperti mata bor, dan keluar dari jangkauan pedang Ki. Kemudian lampu darah menyala dan berubah menjadi bentuk pedang darah. Saat ini, pedang darah sedikit malu, nafas melayang, wajah pucat, dan ada gumpalan darah yang menggantung di sudut mulut. Aku tersesat. Pedang darah menghela nafas panjang, kepada Kaisar Dewa mengakui kekalahan. Dengan pengakuan kekalahan pedang darah seseorang, nafas di tubuh Dewa Kaisar juga menyatu. Pada saat yang sama, naga pengangkut Ki di atas Dewa Kaisar melahap 90% naga pengangkut Ki di atas pedang darah. Di sekitar, banyak orang juga menghela nafas. Bukan karena pedang darahnya tidak cukup kuat, tetapi Kaisar dan Tuhan terlalu kuat. Namun, setelah mendengarkan perang ini, orang akhirnya melihat sebagian dari kekuatan Kaisar dan Tuhan.
8 puncak kultivasi spiritual, kuasai konsep artistik ruang dan pedang, dan juga pahami seni bela diri darah dewa yang lebih rendah. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Bai Sijin, Du Songjue, Mania Qian, Bai Chixue, pria gendut Del. Semuanya memiliki wajah yang sangat bermartabat. Kaisar dan Tuhan terlalu kuat. Bisakah Luming melawan salah satu dari mereka? Bab 973. Luming, jika kamu kalah, bahkan jika kamu mengaku kalah, prestasimu sudah cukup. Tempat kedua akan membuatmu menjadi putra resmi. Aku yakin tidak ada yang akan keberatan. Bai Sijin berbisik kepada Lu Mingdao. Ya, Luming, lakukan apa yang kamu bisa. Du Songjue juga membisikkan peringatan. Kamu bisa yakin, Luming tahu bagaimana melakukannya. Luming tersenyum. Sepertinya tidak ada yang mengira dia bisa menang. Bai Sijin dan Du Songjue semuanya mengatakan dengan sangat halus, tetapi artinya sangat jelas. Mereka semua berpikir bahwa dia tidak bisa menang. Rasa dipandang rendah oleh orang lain itu tidak enak. Di mata Luming, ada secercah tepi. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak bertarung? Pada saat ini, mata Kaisar juga tertuju pada Luming. Kemudian, dia melangkah keluar dan mendarat di tribun. Hanya ada pertempuran terakhir yang tersisa, tetapi cahaya pertempuran tidak jatuh pada Luming dan Dewa Kaisar. Jelas, kota kuno Qiyun sangat manusiawi dan memberi Kaisar dan Dewa waktu untuk beristirahat dan pulih. Kaisar menutup matanya dan bernapas. Setengah jam kemudian, dia membuka matanya. Bersenandung, bersenandung. Dua sinar cahaya jatuh pada Luming dan Kaisar. Game teratas, ayo. Sua, sua. Luming dan Dewa Kaisar bergerak hampir bersamaan. Tubuh mereka melintas dan jatuh di platform pertempuran dan berdiri berhadapan satu sama lain. Di atas kepala Luming, hampir 300 naga Zhang Long Qiyun ditangguhkan. Di atas kepala Kaisar, naga Qi telah mencapai 260 Zhang, yang hanya berjarak beberapa puluh Zhang dari Luming. Dua naga Qi bersaing satu sama lain. Mata Kaisar, tenang dan acuh tak acuh, menatap Luming dan berkata, Luming, kekuatanku, kamu juga lihat, apakah menurutmu, ada kebutuhan untuk perang? Suara itu tenang, tetapi penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Tidak ada perang, bagaimana kamu tahu kamu akan menang? Luming tersenyum tipis. Nah, hari ini, biarkan aku benar-benar menghancurkan kepercayaan dirimu. Di mata Kaisar, sebuah cahaya tajam meledak dan berkata, awalnya, aku ingin membunuhmu hari ini, tetapi Yang Mulia menyuruhku untuk tidak membunuhmu. Hari ini, aku akan mengampunimu sekali. Oh, benarkah? Mata Luming bergerak. Arti Kaisar dan Tuhan sangat sederhana. Dia awalnya ingin berperang melawan Luming dan membunuhnya dalam Perang Dunia Pertama, tetapi Kaisar Yu menyuruhnya untuk tidak membunuh Luming. Jelas, Kaisar Yu ingin menangkap Luming hidup-hidup dan mengambil darahnya dari Jiulong. Kaisar dan Dewa adalah yang pertama dalam daftar ribuan kebanggaan, dan akan mengubah tuan mereka mulai sekarang. Mata Luming meledak dengan gigi, cahaya tegas, hari ini, apapun yang terjadi, Luming akan menang. Jika bahkan Kaisar dan Tuhan tidak bisa menang, bahkan keturunan Kaisar pun tidak bisa menang, bagaimana cara melawan Kaisar? Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming melangkah menuju Kaisar. Setiap langkah keluar, napas tubuh Luming, di titik kemarahan. Dikelilingi oleh 4 jenis konsepsi artistik, Zenyuan bekerja, dan kekuatan naga meledak. Kulitnya ditutupi dengan lapisan kekuatan naga. 1, 2, 3. Luming menghancurkan 3 kekuatan naga dalam satu nafas. Mencacah. Di tubuh Kaisar, pedang itu penuh makna, dan kekuatan pedang yang besar meledak. Dia melangkah keluar dan dengan cepat mendekati Luming. Pedang pertempuran muncul di tangannya dan dipotong dengan satu pedang. Ide pedang berkembang, satu demi satu cahaya pedang yang mengerikan, menuju Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming meledakkan lebih dari 10 tinju berturut-turut. Dengan setiap pukulan, satu lampu pedang dipatahkan. Setelah lebih dari 10 pukulan, lebih dari 10 pedang dihancurkan. Tuhan, gunakan semua kekuatanmu. Kamu tidak bisa mengalahkanku seperti ini. Seru Luming, dengan rasa perang yang lebih kuat di matanya. Kalau begitu, aku akan melakukannya untukmu. Suara Kaisar dan Tuhan yang acuh tak acuh menyebar, dan nafas di tubuh lebih kuat. Kultivasi 8 puncak janin roh tidak diragukan lagi terungkap. Sua. Saat dia melangkah keluar, dia tampak melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Pada saat berikutnya, dia muncul puluhan meter jauhnya dan pergi dengan kecepatan tinggi menuju Luming. Pada saat yang sama, pedang pertempurannya, pedang ke udara. Pada saat ini, rambut Luming di sekujur tubuhnya berdiri, dan rasa krisis yang kuat muncul dari hatinya. Sua. Pada saat tidak ada waktu untuk pergi, Luming melangkah maju dan tubuhnya dengan cepat mundur. Luming baru saja mundur. Di tempat dia baru saja berdiri, lampu pedang dipotong dan dipotong di platform pertempuran, yang membuat platform pertempuran memancarkan percikan api. Ini sangat tajam, tapi kupikir kamu bisa memblokir beberapa gerakan. Kaisar dan Dewa membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan pedangnya terus terhunus. Dalam sekejap, dia memotong puluhan pedang. Rasa krisis Luming lebih kuat. Tanpa ragu, Luming bergegas ke medan perang. Wah,
Wah, wah. Luming berlari melewati tempat itu, ada cahaya pedang yang terus-menerus terpotong, setiap pedang hampir terpotong pada Luming. Hanya berlari, tapi di depanku, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlari. Kaisar Tuhan bersenandung dingin, melangkah. Sosoknya, seperti hantu, muncul di platform pertempuran, seolah berjalan melalui kehampaan, beberapa tarikan napas, dekat dengan Luming. Dengan pedang terpotong, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah Luming, menghalangi semua rute mundur Luming. Karena kamu tidak bisa bersembunyi, gunakan kekuatanmu untuk meledakkan. Mata Luming menunjukkan warna yang ganas, dan 3 kekuatan naga terakhir di tubuhnya meledak. Sebanyak 6 kekuatan naga, Luming semuanya pecah. Dengan peningkatan kekuatan yang gila-gilaan, Luming melancarkan puluhan pukulan berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. Lampu pedang di sekelilingnya rusak. Tapi Luming tidak berhenti. Dia terus meniup tinjunya. Dengan setiap pukulan, kekuatan dahsyat meletus, memutar dan menekan ruang. Cahaya pedang yang dipotong oleh Dewa Kaisar dihancurkan sebelum dipotong dari angkasa. Mata Kaisar sedikit dingin, dan pedangnya terus dipotong, sementara tinju Luming terus membombardir udara. Setiap pengeboman menghancurkan cahaya pedang Dewa Kaisar. Haha, Luming adalah langkah yang bagus. Yan Fantu tertawa. Dengan setiap pedang yang dipotong oleh Kaisar dan Tuhan, meskipun pedang itu dapat berputar-putar melalui kehampaan dan tidak dapat diprediksi, ketika cahaya pedang akan dipotong, akan ada fluktuasi di ruang angkasa. Selama Luming merasakan fluktuasi dan membombardir ruang dengan kekuatan tinju yang kuat, cahaya pedang Kaisar tidak akan terputus. Jiu Yang Supreme juga mengangguk. Banyak orang besar mengangguk melihat yang terkenal, tetapi mereka juga terkejut. Tidak sulit untuk merasakan fluktuasi spasial, tetapi kuncinya adalah memblokirnya. Setiap pukulan tinju Luming sangat menakutkan. Mereka menemukan bahwa kekuatan Luming saat ini lebih kuat daripada Perang Dunia Pertama dengan Aotu. Luminggang dan Aotu dalam Perang Dunia Pertama, mereka dikejutkan oleh kekuatan tersembunyi mereka. Kekuatannya bagus, maka aku akan mengalahkanmu. Kaisar mendengus dingin. Dia tidak mencabut pedangnya. Begitu dia menginjaknya, tubuhnya seperti bayangan sekilas. Kecepatannya luar biasa, dan dia dekat dengan Luming dalam sekejap. Kecepatan pemahaman konsep artistik ruang juga sama cepatnya. Luming menemukan bahwa bahkan jika dia menggunakan Jiulong untuk menginjakkan kaki di langit, dia hampir sampai. Saat mendekati Luming, kekuatan pedang yang mengerikan meletus dari Kaisar dan Tuhan. Kekuatan pedang yang perkasa menekan Luming, dan cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah Luming, memutar kehampaan dan bahkan membelah celah. Pedang ini sangat kuat dan mengerikan. Integrasi konsep artistik ruang dan pedang membuat kekuatan pedang ini mencapai puncaknya. Bahkan jika Luming ingin berhenti, tidak ada jalan keluar. Begitu dia mundur, dia akan menghadapi serangan yang lebih kejam dari Kaisar dan Tuhan. Hanya terus terang. Bab 974. Mata Luming menunjukkan warna gila, operasi gila Zenyuan, hari-hari penjara Zen untuk mempromosikan 50% kekuatan, ledakan. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan pedang, dan raungan yang mengerikan pecah. Ki pedang tak berujung tersebar ke segala arah, begitu pula tinjunya. Namun, di tepi platform pertempuran, itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan menghilang. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Ki dan darah mundur 3 langkah, Luming. Bagus, kalau begitu ambilkan aku pedang lain, pedang Kaisar Tiangang. Kaisar dan Dewa meraung dan menebas lagi. Dengan pedang keluar, cahaya pedang tak berujung meledak, membawa arti pemotongan ruang, dan menebas ke arah Luming. Tingkat kedua adalah keterampilan darah tingkat Dewa, pedang Kaisar Tiangang. Baru saja, Dewa Kaisar mengalahkan pedang darah dengan gerakan ini. Semua mata orang menatap platform pertempuran untuk melihat bagaimana Luming dapat menahan gerakan ini. Saat naga bernyanyi, Jiulong muncul, dan Luming menjelma di Jiulong. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 cakar Jiulong terus mencengkeram, yang mendorong Zen Putiamong menjadi 60%. Suara meledak, terus terdengar. Sebagian besar cahaya pedang diblokir, tetapi cahaya pedang kecil tidak diblokir. Itu jatuh di Jiulong. Tiba-tiba, armor bersisik terputus, dan ada luka yang dalam di tubuh Jiulong, dan darah mengalir lurus. Tapi bagaimanapun, itu diblokir oleh Luming. Dia benar-benar dapat memblokir seni bela diri tingkat dewa dari Kaisar dan Tuhan. Apakah Luming menggunakan seni bela diri tingkat dewa? Ada seruan yang luar biasa. Bahkan pedang darah dikalahkan oleh jurus ini. Luming dapat memblokirnya. Itu luar biasa. Ini benar-benar skill level dewa. Tidak ada kesalahan. Ada suara tertinggi. Kerumunan tampak luar biasa. Luming, sungguh menakjubkan dia telah menguasai seni bela diri ilahi. Situasinya tidak baik untuk Luming. Meskipun mereka juga menguasai keterampilan seni bela diri tingkat dewa, mereka tidak dapat memberikan kekuatan penuh dari keterampilan seni bela diri tingkat dewa dengan kultivasi mereka. Namun, kultivasi Kaisar lebih kuat, dan kekuatan untuk menghancurkan seni bela diri tingkat dewa juga lebih kuat. Fanatik Yan memiliki beberapa kekhawatiran. Yang lain tidak berbicara, tetapi wajah mereka serius. Di platform pertempuran, mata Kaisar dan Tuhan memancarkan cahaya yang mengejutkan, tajam dan mengerikan.
Suaranya tidak cuek, tapi juga penuh makna tajam. Luming, aku tidak menyangka kamu bisa menjemputku. Ini sangat bagus. Lalu, bagaimana kamu menjemputku? Pedang Tiangang. Seluruh pribadi kaisar dan Tuhan tampaknya telah berubah menjadi emas, seperti matahari kemasan. Pedang di tangannya tiba-tiba terpotong ke segala arah. Ruang itu terpelintir dan akhirnya terbelah. Itu didorong oleh cahaya pedang kaisar, dibungkus dan dipotong di Luming. Berbicara secara logis, hanya mereka yang kuat dalam semangat dan semangat yang dapat menembus ruang. Namun, Dewa Kaisar, yang jelas jauh dari Dewa Roh, dapat menembus ruang. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Dewa Roh, tetapi karena konsepsi artistik luar angkasanya. Didorong oleh konsep ruang yang artistik, ia memotong ruang dan membunuh Luming dengan kekuatan pemotongan ruang. Distorsi ruang, di mana-mana, cahaya pedang. Luming melawan dengan sekuat tenaga, dan ekor naga itu keluar seperti cambuk. Namun, ada terlalu banyak lampu pedang di sekitar dan kekuatannya terlalu kuat. Dengan kekuatan Luming, tidak mungkin memblokir semuanya. Roh pedang yang tajam berenang pada Luming dan memotong banyak luka padanya. Terlepas dari cederanya, Luming melawan Kaisar dan Tuhan. Perbaiki untukku. Pada saat yang sama, Luming terus memurnikan energi dari batu asli, memengaruhi dunia. Dia diam-diam membiarkan Jiulong menelan lebih dari 200.000 batu Kuai Yuan. Dia ingin bertarung pada saat yang sama. Dia merasa cepat, dan konsepsi artistik menyentuh alam 8 janin spiritual. Kaisar dan Dewa terlalu kuat, Luming Ruo bukanlah terobosan di alam, sulit untuk mengalahkan Dewa Kaisar. Dua jenis konsepsi artistik Kaisar dan Tuhan, 4 tingkat konsepsi artistik pedang, dan konsepsi artistik spasial tingkat ketiga memuaskan. Perpaduan dari dua konsepsi artistik tidak lebih lemah dari Luming. Selain itu, Kaisar dan Dewa juga mengendalikan keterampilan seni bela diri tingkat Dewa. Budidaya keterampilan, tentu saja, juga merupakan keterampilan tingkat Dewa, dan itu sangat kuat, dan tubuh sangat kaya. Luming tidak memiliki keunggulan di bidang ini. Luming memiliki berkah kekuatan naga, tetapi Luming merasa bahwa Kaisar dan Dewa juga memiliki kekuatan misterius. Mereka sangat kuat dan tak terhentikan. Dalam setiap kasus, Luming tidak menempati keuntungan, tetapi dalam pencapaiannya, Luming dirugikan. Luming mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan puluhan dewa. Saat ini, sisik Jiulong terbelah dan jatuh, ditutupi dengan bekas pedang, dan darah mengalir melaluinya. Luming. Salju merah putih sepasang tangan kecil yang rapat, mata besar, menyebarkan lapisan kabut, sangat khawatir. Gendut, Ruan Tingting dan yang lainnya, tidak berbicara, menatap platform pertempuran, tetapi juga khawatir. Tetapi Istana Dewa Kaisar, Lembah Iblis Langit, orang-orang sekte mayat surgawi, tetapi mengungkapkan jejak Schadenfreude. Luming dikalahkan. Dia tidak bisa menjadi lawan Kaisar dan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak mengaku kalah. Tunggu apa lagi? Itu hanya perlawanan. Aku sudah lama tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Kaisar. Kurasa Luming tidak akan kalah tanpa 10 jurus. Suara itu datang dari segala penjuru. Sayangnya, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Luming dapat mengaku kalah kapan saja. Namun, karena dia telah menyinggung Kaisar Yiwu, cepat atau lambat dia akan mati. Raja memikirkannya. Pada saat ini, semangat Kaisar menjadi semakin kuat. Setiap pedang dipotong, dan roh pedang mengejutkan langit. Kombinasi ruang dan roh pedang menekan Luming. Semakin banyak luka di Kowloon. Perbaiki, berikan padaku. Luming mengaum di dalam hatinya dan tubuhnya mendidih. Tiba-tiba, nafas yang kuat keluar dari tubuh Kowloon. Apa? Terobosan dalam kultivasi? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin baginya untuk menembus kultivasi saat ini. Satu demi satu suara luar biasa terdengar, di mimbar, satu persatu, orang-orang besar berteriak tak terbayangkan dan berdiri. Luming benar-benar menerobos kultivasinya dalam perang, dan masih berperang dengan Kaisar dan Tuhan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu di luar logika dan di atas nalar. Haha, bocah ini, setiap kali di luar dugaanku. Dia memiliki sikap pamanku. Pria gendut itu menyeringai dan bersemangat. Fanatik Yan, Bai Sijin dan lainnya juga menunjukkan kegembiraan mereka. Langkah Luming sangat di luar dugaan mereka. Brengsek. Mata Tuhan, akhirnya tidak lagi tenang, meledak dari amarah dan pembunuhan. Luming benar-benar menerobos kultivasi bersamanya dalam perang, yang memalukan baginya. Pada saat itu, tangan Kaisar sangat kuat. Darah Kowloon memang luar biasa. Sebuah suara samar keluar. Yang mengeluarkan suara adalah Kaisar dan Kaisar. Semua orang terkejut, lalu tiba-tiba. Bukannya Luming terlalu memberontak, tapi darah Jiulong menentang langit, jadi dia bisa menerobos dalam perang. Hati Kaisar Dewa, juga tenang kembali, tetapi cahaya di mata, lebih dingin. Fanatik Yan, Bai Sijin dan yang lainnya diam-diam memarahi Kaisar Yi karena kelicikannya. Singkatnya, dia mendorong getaran yang disebabkan oleh Luming ke darah Jiulong, menenangkan hati Kaisar dan Tuhan yang gemetar. Tenang Kaisar Dewa, adalah yang paling mengerikan. Bab 975. Mengaum. Naga bernyanyi dan mengguncang langit.
Jiulong meraih beberapa cakar secara berurutan, dan cahaya pedang dipotong oleh kaisar dan dewa runtuh satu demi satu. Sekarang, pertempuran benar-benar dimulai. Di mata Jiulong, ada rasa perang yang kuat dan tatapan ganas. Tubuhnya awalnya terluka oleh pedang Qi. Sisik yang rontok dan luka berdarah semuanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Napas ganas dan kuat terus-menerus terpancar dari Jiulong. Perlahan, momentum itu benar-benar membuat kaisar kewalahan. Kong! Suara pedang bergema di kota kuno Qiyun. Di atas kaisar dan dewa, pedang emas melayang keluar. Begitu pedang keluar, itu menarik semua mata. Pedang emas penuh martabat. Di gagang pedang, seekor naga emas melayang, yang sangat agung. Seperti kaisar di pedang, dia menindas alam semesta. Pedang kaisar adalah sejenis darah yang hanya bisa diwariskan oleh Kaisar Wu dan garis keturunan kaisar. Ini adalah kedua kalinya Lu Ming melihat darah pedang kaisar. Dia telah melihatnya di angin kaisar, tapi sekarang di dewa kaisar. Tetapi pada awalnya, angin kaisar hanyalah tingkat keempat dari tingkat dewa, tetapi dewa kaisar, 8 cakra emas yang bersinar, membuat banyak orang menatap. Dewa tingkat 8, ada dewa tingkat 8 darah. Dulu pria gemuk, tapi sekarang menjadi dewa. Nes, darah orang ini setingkat denganku. Bagaimana bisa, aku 10.000 kali lebih tampan dari orang ini. Pria gendut itu berseru dengan sedih. Orang ini adalah satu-satunya yang bisa memanggil. Mata orang lain sangat bermartabat. Sosok kaisar melintas, dan dia tidak memasuki pedang kaisar. Kaisar terkejut. Kekuatan pedangnya sangat besar, dan dia menjadi gila dan mendesak ke arah Lu Ming. Menyentuh. Dengan lambaian cakarnya, Lu Ming mematahkan kekuatan pedang yang besar itu. Hati orang-orang terangkat ke tenggorokan, menahan napas dan mengarahkan pandangan ke atas panggung. Mereka tahu bahwa perang terakhir akan segera dimulai. Tidak disangka perang bisa mencapai titik ini. Lu Ming mampu menembus kultivasi dalam perang, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia memaksa kaisar dan dewa untuk menunjukkan darah dan fusi darahnya. Perang ini, siapa yang menang atau kalah, mulai penuh ketegangan. Pedang membunuh dunia. Suara sedingin es berasal dari pedang kaisar. Saat pedang kaisar bergetar, cahaya kemasan yang tak terbatas memancar keluar. Lampu emas ini sebenarnya adalah pedang Qi. Qi pedang tak berujung muncul di sekitar pedang kaisar, seperti sepasang sayap pedang. Wah, wah, wah. Pada saat berikutnya, Qi pedang tak berujung menembak ke arah Jiulong. Setiap pedang Qi sangat menakutkan, menutupi setiap inci Jiulong. Jiulong mengaum dan 9 cakar menginjak langit. Kekosongan bergetar, dan energi kekerasan meledak, menghancurkan semua pedang Qi. Tubuh Jiulong berputar dan jatuh di atas pedang kaisar di udara. Pedang kaisar bergetar, dengan makna pedang yang mengerikan, dan menebas Jiulong. Satu naga dan satu pedang, bertarung di atas panggung. Pedang melantunkan dan naga meraung menembus langit dan bumi. Di platform pertempuran, raungan tak henti-hentinya, dan keduanya melancarkan pertarungan sengit. Sulit untuk mengatakan pemenang atau pecundang. Untuk sesaat, kedua pria itu sulit untuk menang. Ratusan gerakan diperjuangkan dengan sengit. Beberapa menit telah berlalu, dan kami belum menang. Menurut aturan, setelah perang berlangsung selama 30 menit, jika pemenangnya belum ditentukan, kota tua Qiyun secara otomatis akan menentukan pemenang yang lebih unggul. Tapi sekarang, keduanya tampaknya terikat. Semua orang menahan nafas, menatap platform pertempuran, bahkan atmosfer pun tidak berani keluar, karena takut mengganggu kedua orang di peron. Duel puncak seperti itu, belum lagi generasi muda, bahkan orang tua, roh, dan bahkan yang paling kuat, telah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah melihatnya. Orang seperti itu, setiap masa depan diharapkan menjadi Kaisar Wu yang kuat. Mereka langka dalam 1 abad atau bahkan 1000 tahun. Jika mereka muncul, mereka semua adalah tokoh penindas suatu zaman. Jarang dua sosok seperti itu muncul dalam satu era. 100 tahun yang lalu, fanatik Qian lahir. Generasi muda Dong Huang tidak terkalahkan. Mereka menyapu semua kekuatan dan menginjakkan kaki di puncak. Ribuan tahun yang lalu, Kaisar tertinggi Jiu yang lahir, dan hal yang sama berlaku untuknya. Dia mendorong lawannya secara horizontal, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi generasi ini tidak sama. Tian Jiao keluar dalam jumlah besar, dan tuannya seperti awan. Bahkan Kaisar dan Tuhan adalah musuh. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, dan setelah tabrakan sengit di udara, mereka semua mundur. Kong! Ketika pedang Kaisar diguncang, ia putus dan menjadi manusia kembali. Orang-orang terkejut, apakah Kaisar dan Tuhan kalah? Tapi kemudian, cahaya di Jiulong pecah dan menjadi penampakan Lu Ming. Kekuatan darah mereka sepertinya habis pada saat bersamaan. Lu Ming, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku ke langkah ini, tapi hanya itu. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Di mata Kaisar dan Tuhan, niat membunuh tidak terbatas. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan nafas yang kuat dan nyala api kemasan, yang menyebar dari Kaisar dan Tuhan. Nafas Kaisar dan Tuhan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Konsepsi artistik jenis lain, konsepsi artistik semacam ini, sangat mirip dengan konsepsi artistik api, yang disebut konsepsi artistik api emas.
Kaisar dan Dewa sebenarnya memahami 3 jenis konsepsi artistik, dan tampaknya konsepsi artistik api emas telah mencapai tingkat keempat, dan telah berhasil diintegrasikan dengan 2 jenis konsepsi artistik lainnya. Tidak terbayangkan bahwa Kaisar telah menyembunyikan kekuatannya bahkan sampai sekarang. Semua orang tercengang. Tidak baik. Fanatik Yan, Bai Sijin dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa Kaisar dan Tuhan memiliki langkah seperti itu. Tampaknya pada akhirnya Kaisarlah yang menang. Beberapa orang mendesah. Lu Ming hanyalah batu loncatan dari Kaisar dan Tuhan. Raja keluarga bersenandung dingin. Semakin kuat Lu Ming, semakin dia tidak bahagia. Lu Ming, aku ingin mempertahankan kekuatan dan bersaing dengan Tian Jiao di Zhongzhou dan 3 wilayah lainnya di masa depan. Sekarang, mari kita coba untukmu. Wah! Kaisar dan Dewa berubah menjadi pedang emas dan menebas Lu Ming. Kaisar dan Tuhan memiliki hati yang tinggi. Matanya tidak terbatas pada gurun timur. Dia ingin bertarung dengan Tian Jiao di Nanning, Beiyuan, Simo dan bahkan Zhongzhou. Oleh karena itu, dia selalu menyimpan beberapa ide. Kamu punya sarana, aku tidak punya. Pada saat ini, Lu Ming tidak panik, tetapi tampak sangat tenang, dan bahkan tersenyum. Bersenandung. Di tubuhnya terdapat prasasti Taoisme, dan prasasti dari banyak pertempuran muncul. Semuanya adalah array tambahan, ada yang meningkatkan kecepatan, ada yang meningkatkan pertahanan, dan ada yang meledakkan elemen sejati. Total lebih dari selusin susunan membuat napas Lu Ming melambung. Menyentuh. Pada saat yang sama, Lu Ming menginjak seluruh platform, bahkan di udara, prasasti tak berujung muncul, dan sejumlah besar muncul. Ini. Semua orang tercengang. Lu Ming sudah mengukir prasasti di perang sebelumnya. Setelah lebih dari 20 menit perang, Lu Ming mengukir susunan besar. Ini telah disembunyikan dari semua orang. Lu Ming selalu menggunakan seni bela diri untuk melawan musuh. Dia menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa dan kuat dalam seni bela diri, yang menyebabkan pengabaian semua orang. Lu Ming bukan hanya pemain seni bela diri yang kuat, tetapi juga kuat dalam budidaya seni bela diri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.